Oke. Halo Sobat Kompor, jumpa dengan saya Irwin. Hari ini saya ditemani oleh 3 orang sobat lama kami, yaitu di sebelah kiri saya Om Taufik, Halo. kemudian Om Didin, Halo, Sobat Kompor juga, dan Om Bobby. Halo. Ya. Om-om yang 2 ini punya juga masing-masing punya channel sendiri, yaitu Om Bobby ada channelnya Bobby Andara ya. Kemudian Om Taufik ada channel juga Empik ID. Nah, Sobat Kompor, hari ini kami membahas sebuah fenomena dunia internet Indonesia, yaitu warung internet. Nah, kami berempat ini memiliki kesamaan sebenarnya soal ini, yaitu kami pernah menjadi pengusaha warnet dan juga ikut aktif di organisasi yaitu Asosiasi Warnet. Satu abad ya. Ya, dari abad ke 20 sampai ke abad 21 gitu ya. Om Taufik, mungkin bisa sekalian diceritakan awalnya nih warnetnya di mana gitu. Waktu itu. Saya dulu warnet di Depok. Oh, di Depok. Oke. Jadi mungkin saya kalau buka warnet itu udah Tahun berapa buka warnet itu? tahunnya lupa ya, 2009, masih 90-an ya kita ya? Ya, 90-an mungkin. 90-an Iya, akhir. 90-an akhir. Ya, Warnet rubuh itu 97-an ya? kok Warnet. warnet rubuh Kok sih? warnet? Yang udah mulai pada banyak kolaps. 2006 Enggak, itu. 2006 ke atas. 2005, setelah 2005. Setelah 2005. Oh iya. Nanti kita ceritakan tuh. Ya mungkin kalau di awal-awal mungkin saya dulu bisa dibilang paling ini sih di penangannya dibandingin Irwin sama yang sama Didin gitu. Karena kan dulu pertama kali saya bikin tuh udah pakai konsep kan. Iya. Jadi konsepnya emang dulu niche market. Jadi marketnya cuma market. Saya terbiasa tuh kalau bikin bisnis nggak pernah following. Jadi selalu bikin cari pasar sendiri. Pasar sendiri ya, Oh, create. oke. Kita create pasar sendiri. Jadi Depok ya. Dulu Oke. Depok. Nah, kalau saya itu awalnya bikin warnet itu awal tahun 2000 ya. Awal tahun ya. Awal tahun Duluan 2000. Irwin. Ya. Nama warnetnya Internux. Nah, kemudian Internux ini berubah menjadi ISP. Ya, berkembang lah. Wis, Berkembang jadi ISP. Expand ya. Kemudian saya bikin juga warnet namanya Diginet. Ini apa kesamaannya semua adalah warnet saya itu menggunakan Linux. Jadi Pakai Linux pakai ya. Linux, Open ya, source. open source. Open source. Jadi memang Zaman itu ya. zaman itu memang dan itu diterima juga. Bahkan saya sempat Digi itu sempat berkembang jadi tiga warnet apa 4 warnet saya lupa ya. 3 warnet ya. Jadi berkembang jadi 3 warnet. Di Makassar tuh ya. Di Makassar. Jadi Oh, itu oke. dari awal 2000 sampai saya closing itu di tahun 2006 lah. Saya closing karena akhirnya saya pindah ke Jakarta. Waktu itu. Kalau Didin gimana? Awalnya gimana? Ya, kalau di tempatku itu perjalanannya panjang. Jadi sebelumnya bisnisnya itu dimulai di akhir tahun 80-an. Jadi pada waktu itu belum ada internet. Jadi bisnis awalnya adalah rental komputer. Jadi rental komputer, kemudian masuk era internet, rental komputernya berevolusi menjadi rental komputer yang basisnya jaringan. Ya, jadi dulu kan rental komputer itu untuk menghemat sumber daya. Itu dia pakai konsep client server gitu. Jadi semua aplikasinya cuma ada di satu server. Waktu itu servernya pakai Novel NetWare ya. Kemudian masing-masing komputer itu dump terminal aja gitu. Jadi dia ngambil OS-nya, ngambil aplikasinya itu dari server gitu. Terus kemudian karena berpusat bisnisnya di area kampus, jadi waktu itu aku punya dua tempat yang berbeda gitu, warnetnya, terus di kampus yang berbeda. Terus kemudian
ada kebutuhan internet. Jadi awalnya internetnya pada waktu itu masih dial up. Dial up Oh. di sharing Ya. pakai jaringan novel itu. US robotik. Iya. Ya, Oh, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau saya ingat di warnet saya itu konsepnya juga hampir mirip tuh. Saya pakai yang namanya LTSP. oh LTSP, ya. Jadi Linux Betul, Terminal betul. Server Linux Terminal Service. itu oke lah ya. Jadi modal satu server yang gede Gede, untuk ukurannya ya Ya. waktu zamannya. Kemudian sisanya yang 10-nya remote remote. pakai klien yang mini lah istilahnya. Iya. Jadi Boot bootingnya pada itu pakai boot prom, Iya, jadi di Ethernet cardnya itu ada boot ada boot promnya. promnya. Jadi di setiap ini nggak ada operating systemnya, di setiap Kosong. komputer kosong. Kayak tim klien gitu nggak sih? Ya, tim Ada klien. tim klien. Tim Nah, klien, tim persis. klien. Itu nyebutnya tim klien. Saya Ya. tahunya belakangan tuh. teknologi berikutnya Oh. barulah namanya tim klien. Oh, awalnya itu. Awalnya. Oh, oke. Tim klien sempat dipakai oleh warnet besar pada waktu itu Iya, yang iya. zamannya bubble dulu ya, Iya. namanya dulu. Lupa udah. Nama Iya. warnetnya apa, Om? Nama warnetnya namanya anak saya, Rahmadina. Rahmadina nama Iya. warnetnya. Namanya Oke. nama warnetnya Rahmadina Komputer karena masih bawaannya rental Rental. komputer. Rental, Nah, gitu. gitu. Oh, masih ada komputer-komputernya. Iya. Ya, Zaman dulu. Itu depan kampus tuh lokasinya. dekat kampus. Oh, oke. Enggak depan banget. Kayak misalkan yang Area kampus lah. ya di area kampus malah yang warnet yang pertama rental komputer yang pertama itu di dekat kampus Brawijaya di Malang ya, itu malah cukup jauh dari kampusnya. Jadi tepatnya di perkampungan mahasiswa. Pas banget dong. Ya, di perkampungan mahasiswa. Pas banget. Nah, kalau yang warnet satunya itu di rumah yang di dekat kampus Universitas Merdeka di Malang. Ya. Nah, baru setelah itu kemudian berevolusi mulai pakai internet wireless ya. Ya. Kelihatannya mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Jadi Digi dulu itu selalu di depan kampus. Depan kampus Iya. ya. Internok sendiri waktu kami buka di tengah kota. Ya. Arif Rate waktu itu ada di Makassar tuh ada namanya Jalan Arif Rate. Bukanya di rumah temen yang pemilik internet juga. Oke, di rumah ya. Iya, rumah. Oke. Jadi kawan itu Dino ya, rumahnya Dino dipakai. Kita pakai lantai satunya, ruang tamu sebenarnya. Ruang tamu ya. Kita buka warnet di situ. Saya lupa sih berapa klien, lebih 10 mungkin 12 kali ya. 12. Ya, kayaknya waktu itu nggak banyak sih, Iya. Pak. Kamu paling banyak 10 12 unit ya, 10 12 rata-rata gitu. Iya. Yang itu di era bisnis warnet berikutnya, unit segitu tuh nggak untung tuh. Iya. Rugi. Minimal 25. Iya. Nah, ini kenalin dulu nih warnet saya kan. Ah. Nah, jadi saya tuh ya kalau nggak salah informasi itu warnet yang pertama di Cengkareng. Oh, iya. Cengkareng. Oh, Ya, Cengkareng ya. kan? Jadi tahun 99. Hmm. Waktu itu ada temen bertiga. tua. Ayo, ya 99. Lebih lama. Lo 2000 ya? 99. Kalau warnet lu kan ini Gua 2000 banyak akhirnya 2002 jadi kalau nggak salah. Dia sebenarnya yang jadi paling game baru center, dia. iya. Iya. Karena dia jadi game center. Warnetnya Belum, baru. waktu itu belum. Belum ya? Belum. Tapi masih dial up gak? Gue berubah jadi game center itu setelah 1,5 tahun lah. Jadi awalnya masih Awalnya warnet warnet, biasa. full warnet. Dial up? Enggak. Enggak. Berarti kita Enggak. kan masih dial up kan? Kita masih dial up. Ya. Kan Dial up. ditawarin sama Gua masih dial up. siapa? Tante lo ya? Indosat. Oh iya. Ada sepupu saya di Indosat. Iya. Aib tuh. Pertama kali kita ketemu di situ kan? Iya. AM tuh pakai wireless tapi yang license ya. Ini ngomong Enggak, merek apa kan? Enggak wireless. Pakai list line. Bagian dari Udah sejarah. list kan dulu ya? Udah Fiber di. Pak enggak belum. Udah. Orang Pak. gue inget banget gelar kabelnya kok. Jujur Iya, Pak. kalau tahun 2000 Jujur, Pak. kalau udah lewat tahun Iya. 2000 Iya. Indosat IM2 itu udah pakai fiber. Oh, oke. Iya, gelar kabel dari tiang. Sebelumnya gua sempat langganan IM2 itu Hmm. masih pakai wireless tapi yang license 3,3. Mahal Oke. tabung dulu kan? Mahal Iya, Harganya. iya, Iya. Iya. Yang dulu tuh ya Baseline. masih
pakai dial up. Jadi kalau ada orang pelanggan datang baru kita Baru dial up. nyalain. Iya. Mungkin net apa pemirsa yang Gen Z nggak ngerti gitu ya. Iya. Jadi kayak internet connection itu lewat telepon. Khasnya Dan US robotik. pasti tuh. nggak sejam berapa? Teleponnya lebih jelas lagi. Iya. Telepon zaman sekarang itu handphone, Bos. Kalau telepon maksudnya supaya yang Gen Z tahu. Iya. Teleponnya yang telepon rumah yang masih pakai kabel gitu. Betul, telepon rumah nyambung modem. Jadi kalau di Internux itu awalnya dial up Hmm. ya, langganan ke Indosat. Kemudian nggak lama kemudian kami Jadi teleponnya tetap langganannya ke Telkom, tapi Iya. ISP-nya langganan ke ya, Indosat. langganan internetnya Indosat. Iya. Kemudian kami nyewa koneksi satelit. Visat. iya. Oh, dedicated Visat. Ya. Visat. Iya. Visat. Zaman Eh, itu. Zaman itu. Wah, zaman itu. gila, tajir ya. Pakai ATM. Nah, waktu siapa? Kawan dulu si Adi Iya. ya, Pada anda. ya ketika Adi ketika si Nugroho. Oh, Adi Nugroho. Iya. Adi Nugroho sudah men-setup itu selain jadi warnet kemudian jadi ISP kan. Hmm. Itu satelitnya itu dia nyewa sama gua. Dia dari pelanggan gua. Lebih sultan lagi ya. Satelitnya. Dewa. Oh, iya. Nah, tapi itu gak resmi. Ah. Jadi itu istilahnya dulu akses internet Spanyol namanya. Separuh Kalau nyolong. nyolong. Teknisnya gimana tuh Spanyol tuh? Jadi- Kita nggak mau disebut ilegal ya. Nggak gini, sebenarnya gini. Satelit itu kalau mau turun, Heeh. dia harus apa istilah reciprocal apa? Harus ada Reciprocal, izin. harus ada Reciprocal. izin. Jadi harus ada izin Mm-mm. Landing right. landing right. Oh, oke. Nah, Tapi sebenarnya kalau mau dilangsungin aja, jadi kita pakai aja langsung gitu langganan. Dia tetap jalan. Oh, tetap jalan. Iya, Kan karena sinyal- kan kan sinyal sinyal- kan dari atas. sinyal satelit itu kan dari atas nggak Dari bisa atas. dibatasin kan. Nggak bisa Iya, dibatasin. Ya Dia asal kita bisa browsing terus nangkap. kan ke bawah kan? Iya. Iya, kan? asalkan kita bisa nangkap dia bisa jalan. Jadi- Makanya dulu, nah akses satelit itu yang mahal itu adalah upstreamnya. Naiknya. Naiknya itu yang mahal. Iya, iya. Maka dari itu naiknya biasanya Iya. kecil, Iya. turunnya yang gede. Yang Iya. downstream yang gede. Downstreamnya yang 1 gede. banding 4 biasanya. Akhirnya gua dulu jualan cuma downstreamnya doang. Upstreamnya lewat Indosat ya. Oh, iya. Upstreamnya lewat Indosat, downstreamnya bisa gede. Iya. Nah, Karena kok dulu kebutuhannya emang downstream kebanyakan kan. Betul. ya Orang sampai kan sekarang gitu kan. sebenarnya begitu sebenarnya. Sekarang kan ada orang butuh upload kan. Sekarang nih. Iya. Dulu Udah Relatif zaman lebih zaman berimbang. cloud upstream sama downstream harusnya udah ya dulu simetris. emang downstream doang utamanya. Kalau Ya. sekarang kan kita sering conference segala macam, Iya. jadi kebutuhan upstreamnya juga lumayan besar. Gede. Kalau dulu enggak. Ini berhubung Om Didin udah bilang Spanyol kan yang ngomong masalah legal nih. Nah, cerita deh. Zaman itu ya, Oh, zaman ini itu. yang warnanya Om Bobby belum ceritain. Oh. Ya. Ya memang dulu kan belum ada software piracy kan masih marak ya. Masih Windows marah, ya? Iya. Hah? Lo Windows. Windows. Bajakan. Windows. Awalnya iya. Karena memang most of warnet belum ada awareness lah dari mereka bahwa seperti kayak dulu mungkin kaset bajakan nggak boleh, ternyata kaset tuh harus ada yang resmi ya. Ya, Nah, even software juga begitu. ya, jadi waktu itu literasi mengenai hak cipta di dunia Proprietary. teknologi, Iya, iya. terus software terutama Masih rendah. itu memang masih rendah. Jadi Ya. hanya beberapa orang saja, dan biasanya orang itu adalah aktivis open source Nah, yang ngerti. yang ngerti ya. ngerti. Kalau awam nggak ngerti lah. Kalau ya. awam, orang umum ya, orang umum yang pengguna, mereka memang tidak pernah kenal. Ya. Karena waktu itu memang yang jualan OS misalnya Microsoft itu juga baru masuk ke Indonesia. Baru masuk. Ya, Baru betul. masuk. Tahun Iya. berapa tuh? Masih Ya, akhir tahun 90-an. akhir tahun 90-an. Baru masuk ya. Iya. Sebelum itu nggak ada. Sudah ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. sebenarnya Singapura ya? nggak ada yang jualan resmi. Iya. Juga karena undang-undangnya juga Iya. masih baru pada waktu itu. Iya. Dia regulasi belum ada, Iya. yang jualannya nggak ada, jadi hampir semua kita tuh ya pakai software bajakan kan. Iya. Malah kita beli juga di kios-kios juga gampang kan. Iya. Glodok apalagi. Ya kan kita Produk kalau beli kan seplastik. CD floppy atau CD itu berapa banyak ya? Iya. Apapun software ya bajakan waktu itu kan. Iya. Ya, jadi Hmm. pada zaman itu memang belum. Jadi bisa dimaklumi lah. Iya. Kalau misalnya kalau sekarang tentu kita udah ngerti ya.
Jadi tentu beda. Konteksnya udah beda. Kalau sekarang kita nggak mau lah. Iya. Kita akan usahakan selalu ya kita beli resmi, kita Iya. akan bajak gitu. Ini kan ngomong cerita zaman dulu Ini nih. kita zaman Nah. literasi belum Belum dapat, ada regulasinya juga regulasi belum ada. baru muncul, muncul. yang Ya. jualan Yang belum jualan itu masuk, belum masuk. ya gitu. Ya, ya. Nah, berarti yang pakai Windows kita bertiga ya, kecuali Om Irwin ya. Ya kalau saya Kan dia memang- Linux kan. ya, Lo pakai saya Windows memang- juga kan? Saya pakai Windows juga. Saya pakai Iya. Linux. Nah, Tapi Windows gua asli. ya tahun 2000 berapa? Tapi ini dia 2004 kalau nggak salah. 2000 itu kita udah 2003 lupa. ya itu udah ada enforcement tuh. Oh. Jawaban- Belum. Belum. Enforcement setelah gua. Enforcement Oh. itu nanti kita cerita itu ya. Nanti Jadi kalau ada- ini kalau sejarah undang-undangnya ya, sejarah undang-undangnya, Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia itu tahun 82, Undang-Undang nomor 6 tahun 82. Oke, Kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 87. 87. Nah, itulah yang ngerubah industri musik pada waktu itu. Pakai Ya. undang-undang itu 87 Ya, ya. 87 kan kita ingat tuh 87 kaset mulai Resmi. kaset resmi, Ya, bukan kaset ya, bajakan. kaset resmi. Jadi dulu masih barang-barang barang-barang rekaman ya, barang-barang rekaman fokusnya. Oke. Baru pada tahun Undang-Undang nomor 12 tahun 97 itu baru yang software. Oh, 97 udah ada Ya, undang-undangnya. 97 nomor udah. 12 Mungkin tahun enforcement 97. sama literasinya belum ada ya. Tapi belum ke Enforcement belum. Baru yang benar-benar perubahan ketiga tahun 2002 Undang-Undang nomor 19 itu yang baru akhirnya ada denda segala macam. Nah, iya berarti gitu. itu setelah gua. Berarti gua di Iya. 2000. Nah, yang Nah, tahun Satuan. 97 itulah baru kemudian Microsoft itu di Indonesia punya perwakilan apa yang anti piracy itu apa namanya? Organisasinya apa dulu Iya, itu? iya, iya. Dulu kan ada organisasi Iya, anti iya, iya. pembajakan itu. Iya. Itulah yang mereka campaign di sini. Hmm. Sebenarnya bukan hanya Microsoft tapi banyak perusahaan software yang lain Software seperti Adobe. Business Alliance lah ya semua. BSA. BSA, Business Software Alliance. Iya. Nah, Oke. Business Software Alliance itu yang masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya bukan Microsoftnya sebenarnya. Oke. Dia Cuman bukan Microsoft yang paling besar populasinya ya. Itu yang sempat Karena gaduh kan? ya sempat Ya. gaduh karena kan Karena gerbekin pabrik itu. ya. Ya, bukan pabrik aja. Jadi BSA ini bekerja sama dengan aparat kepolisian. Itu mereka melakukan razia seluruh Indonesia. Iya, iya. Ngirim surat ancaman, surat apa? Somasi. Surat cinta. Surat somasi Betul, betul. ke warnet termasuk selain Warnet. perusahaan-perusahaan. Ya. Targetnya di warnet kan pengguna Ya. software Enggak. bajakan. Kan pada waktu itu Targetnya bukan warnet. ributnya kan orang pada protes kok nggak pemerintah dulu, gitu. Iya, iya, iya. Padahal mereka kebajakan. Pemerintah, Pemerintah juga bajakan. ada yang nggak Betul, bajakan pada bajakan. waktu itu semua bajakan gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya era itu bisa dimaklumi sih sebenarnya. Bisa dimaklumi karena ya yang saya sebutin tadi literasi belum ada, pasar baru terbentuk. Maksudnya terbentuk itu baru ada yang jualan resmi baru masuk. Cuman Indonesia memang, juga baru keluar dari krisis. iya Indonesia Oh, baru iya, selesai betul. krisis Gitu. ya. 98. Iya. Nah, setengah. cuman memang ya namanya penegakan aturan ya regulasi kalau langsung dikencengin dan waktu itu standarnya adalah menggunakan harga itu di seluruh dunia sama. Oh iya dulu dolar. Polisinya yang jualan software itu adalah di sudut manapun di dunia ini harganya sama. Dolar. Nah, kalau saya nggak salah, satu license OS itu waktu itu adalah $150 ya. Gue dulu beli kalau nggak salah 1,5 juta hampir kan? 1,8. Itu Satu license Satu satu license. license. Itu pun Windows 10. tahun itu. Iya. Dan itu persoalannya belum selesai sebenarnya. Jadi Dan ternyata lisensinya itu adalah untuk penggunaan pribadi Personal. pribadi, Iya. tidak boleh direntalin. Iya. bukan untuk disewain. Iya, iya itu isu lagi ya. Iya. Kita udah beli Kan itu dapat ternyata. COA tuh, dapat COA. Makanya COA, dulu ada stiker. COA Iya, tambahan. iya, Ya. betul, betul. Jadi lisensi itu yang terjadi di warnetku ya. Yang terjadi di warnetku pada waktu itu kita dapat somasi sama gitu ya untuk sosialisasi dari BSA gitu. Banyak tuh warnet se-Jawa Timur dan ISP se-Jawa Timur tuh dikumpulin, kemudian dikasih sosialisasi itu. Semua pertanyaannya sama. Kami menggunakan ini tidak digunakan untuk kepentingan privat, tetapi kita sewain
sewain. kita Iya. sewain Heeh. gitu, sehingga model lisensinya nggak bisa kayak begitu. Kalau kita beli putus, nah kemudian kita pada waktu itu ya usulannya para pemilik warnet ini itu gimana kalau model konsep lisensinya itu pay per use. Jadi dari tarif yang kita kutip dari Ya. user itu sebagian kita Masuk. Store. ke pemilik lisensi Lisensi. software masing-masing. Itu konsep tuh ya, Konsep yang kita usulkan. yang diusulkan. Nah, sementara BSA nggak bisa karena setiap perusahaan anggotanya dia, apakah itu Microsoft, Iya. apakah Adobe, itu Adobe, Corel, Autodesk, iya. itu kan semua punya model lisensi masing-masing Iya, gitu. iya. Microsoft kemudian mengeluarkan lisensi tambahan yang disebut COA itu khusus untuk warnet. Yang Jadi boleh cowok itu warnet berarti ya? Hanya only itu warnet ya? untuk Itu- warnet. Cowok personal. Yang buat warnet ada lagi. Buat warnet ada sendiri. sendiri. Bukan COA ya, yang buat bukan. warnet itu pokoknya ada lisensinya Oke. tambahan Ah. tambahan lisensi di mana itu boleh disewakan gitu. Jadi, Oke. Untuk warnet itu ada cerita tersendiri. Ya. Ada perjuangan tersendiri, ada ya. Mungkin di sesi lain yang kita Ya, mungkin bahas ya. sesi lain. Ya. Intinya dulu warnet sudah beli lisensi komplit, Iya, iya. tetap di Razia. sama polisi. Iya, iya. Iya, gue kena Ini juga. cerita lain ya. Nah, Iya. Nah, ini juga teman-teman juga introducing juga bahwa kita tuh akhirnya kita punya asosiasi, Ya, Iya. ya kan? asosiasi. Asosiasi warnet Awari. Indonesia kan? Ya, salah Nah, satu ketika- perjuangannya iya. Awari dulu. Yahoo Awari Groups. itu ya. Yahoo Groups. Ya, ada Ya. ya, Bro. Nah, dulu kan Awari ini sempat bekerja sama dengan Apkomindo. Awari pernah kerjasama dengan Apkomindo. Ya. Apkomindo itu menyediakan komputer yang sudah berlisensi. Ya, Beli satu paket udah ada license-nya. ya itu OEM pertama itu Oke. adalah kerjasama antara Apkomindo dengan Iya. Awari. Iya. Jadi anggota Apkomindo ngejual komputer khusus warnet. Ya, Iya. ini mungkin jelasin sedikit. Kalau sekarang kita beli komputer, Hmm. itu sudah dengan OS-nya di dalam Ya. dan itu resmi. Ya, kalau Di komputer zaman branded. itu Enggak, zaman itu. kita beli komputer aja, belum ada OS. Iya, kosongan Gitu. kan. Kosongan. Ya, jam tuh diglodok ya kan. Ya, Sehingga yang terjadi adalah setiap orang menginstal sendiri. Itulah. Jadi memang bukannya membajak, ya membajak iya secara teknis ya. Tapi itu situasi. Iya. Situasi di mana memang pasar tidak dididik untuk membeli literasi sesuatu yang tadi, sudah iya. Iya. karena yang jual komputer itu nawarin ke yang beli, diinstalin apa aja. Nah, gitu. Ya, antivirus bajakan boleh, apapun lah. Apa yang Ya. diminta gitu. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih, teman-teman. Yaitu di zaman itu kan kita orang pahamnya kan Microsoft. Ini ada Ya. satu warnet Irwin malah pakai Linux. Linux ya. Pakai open source ini orang gila atau apa gitu kan orang stres dong lihat Microsoft aja kita masih penyesuaian kan belum. Nah ini pakai Linux. Nah apa motif di balik itu tuh? Jadi ini unik. Jadi uniknya tuh begini. Saya dan kawan-kawan lain pendiri warnet itu, Internux, itu memang aktivis open source. Aktivis open source. Ya, aktivis open source. Iya. Ya pakainya Linux lah. Oke. Ya, walaupun banyak ya yang kita coba-coba lah yang lainnya. OpenBSD apa gitu ya kayak gitu. Tapi kita terutama fokus akhirnya pada Linux. Nah, di tahun 90-an akhir, dari tahun 97 sampai 2000 itu saya kan bekerja di salah satu perusahaan asing ya, telekomunikasi, dan kebetulan saya punya kebebasan di situ untuk bekerja sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan minat waktu Passion. itu. Passion saya waktu itu. Oke. Ya server, network, apa segala macam. Ya. Sehingga memang yang reliable untuk kita gunakan itu ya Linux. Linux dengan segala macam aplikasi dan ininya. Bukan ini sesuatu hal yang berbeda kan? Nih Linux itu akan dipakai oleh konsumen kan? Pelanggan kan? Ya. Berarti Jadi pelanggannya nah ini latar belakangnya ya. Jadi waktu itu saya memang sudah cukup menguasai lah Linux itu. Oke. Di umum mereka tahunya Windows. Betul. Nah, Betul. di pekerjaan saya pakai yang namanya Windows NT.
waktu itu. Ya, Jadi saya ini sebenarnya basicnya adalah seorang sistem admin Windows NT. Jadi saya mengadmin Windows NT, Microsoft Exchange, Linux itu adalah sampingan. Tapi saya pakai untuk Oprekan. oprekan dan menemani sistem Windows NT ini di bagian yang dia tidak reliable. Iya. Jadi Windows NT ini Oh, adalah sebuah melengkapi ya? melengkapi. Jadi sistem Wow. itu saya gabung. Jadi untuk urusan internet saya menggunakan Linux. Jadi untuk Oke. internal service saya pakai NT, Exchange gitu ya. Tapi untuk keluar Ke urusan keluar. dengan internet itu saya menggunakan Windows. pakai Jadi Windows. misalnya cachingnya, routingnya apa segala. Ya hybrid pakai dua itu. Sorry, pakai Linux. Ya, jadi sistem kalau mau keluar ke internet itu yang hadapin itu Linuxnya. Iya. Inilah yang kemudian kita ngoprek dan ternyata kita bisa membuat tampilan itu mirip dengan Windows. Sehingga ketika user biasa gunakan itu dia tidak merasakan perbedaan. Malah dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu yang dia pakai itu keren. Linux. Keren. Jadi misalnya waktu itu User interface-nya di user interface-nya itu saya lupa sih pakai apa ya waktu itu ya. Yang paling mirip waktu itu ada fiturnya KDE yang apa? Jadi kan Linux itu kan punya desktop macam-macam. Iya. Nah, KDE itu dulu Yang paling mirip sama Windows. paling Nah. mirip. Saya pakai waktu itu namanya untuk desktopnya ya. desktop. Kalau nggak SUSE, Linux SUSE. Oh, susah. Saya susah pakai KDE. Iya. Iya. Nah, apakah itu pakai KDE saya udah lupa. Pakai KDE. Dia Karena pakai gua apa? lama pakai Iya. susah. Desktopnya ya. Desktopnya. Biasanya itu kayak OS-nya semacam Red Hat, Debian gitu kan? Iya. Mereka Distro. sama-sama itu kan? Distro Distro. dari Jerman. Oh, oke. Distro dari Jerman. Oke. Jadi kami pakai Linux SUSE, kemudian bikin tampilannya kayak Windows, lengkap dengan logo-logonya. Untuk kan waktu itu orang cuma butuh satu chatting, Ya. kemudian Yahoo Messenger, browser, Browser. udah. Iya. MIRC. MIRC kan ada, Udah ada. Open source-nya ada. open source-nya ada. Jadi kita Ada. bisa pakai open source-nya. Oke. Yang versi dia Ya. dia udah dua ini ya, udah dua platform dulu ya. Iya, MIRC. intinya begitu. Dulu salah satu killer application yang harus ada itu kan Yahoo Messenger. Ya. Nah, The most wanted the most application. wanted gitu ya. Jadi sebenarnya bukan Office yang killer application-nya itu. Kalau warnetnya adalah jenis warnet yang kayak gua, warnet yang asalnya adalah Rental. rental komputer. Iya, iya. Nah, Office itu menjadi problem memang. Gitu. Ah. Tapi kalau yang memang warnet murni internet Iya, ya, iya. bukan rental komputer, Iya. itu nggak ada problem. Iya. Gitu, jadi, betul. Nah, karena semua browsernya apa segala itu mirip dan yang paling penting Yahoo ketika itu Betul. ngeluarin versi Yahoo Messenger untuk Linux. Iya, iya. Ngeluarin ya. Ngeluarin. Tahu Akhirnya gimana? jadi si pengguna Eh. aku sempat bermigrasi bermigrasi ke Linux gitu. Hmm. Meskipun nggak terlalu sukses gitu. Jadi warnet itu pada akhirnya yang warnetku itu tutup di era ketika gua migrasi ke Linux. Tapi bukan karena migrasi ke Linux ya, memang bisnisnya nggak bagus. Bisnisnya udah Iya, Udah turun nih. Sekarang masih nyambung ke Linux sih Om. Itu kan memang yang paling secure dari hal breaching kan. Orang untuk nge-hack atau nge-breach kan paling susah ya Linux itu kan. Ya Apa- pada waktu itu lebih karena pada kagak ada yang tahu. Iya, platform yang beda aja ya. Karena Udah orang aneh aja ya. Iya. nggak ada yang aneh-aneh. Jadi Karena- orang bawa disket ada malware-nya atau ada virusnya ya nggak masalah gitu. Jadi- Udah kebaca. Jadi sebenarnya warnet saya itu ada Windows-nya. Nah, ini mungkin yang teman-teman Oke. nggak pernah tahu ya. Dual OS. Jadi waktu itu kami beli satu komputer Heeh. resmi, Yang sudah ada Ya, ada Windows-nya oke. juga, tapi tidak disewakan, digunakan sebagai stasiun billing, Billing. Oh billing aja. billing dan untuk printing. Oke. Nah, kelebihannya si Linux ini adalah kalau untuk ngeprint dia bisa nembak ke server. servernya Windows. Oke. Server printing. Iya, Nah. server printing. Nah, jadi yang membedakan
dengan warnet lain adalah waktu itu saya beliin laserjet. Hmm. Saya beliin laserjet Hmm. ke warnet itu sehingga printernya kan bagus tuh. Oh iya, Laser sultan print. tajir. Sama itu waktu tempatku karena nature-nya Iya. tempatku ini adalah rental komputer. Betul. Kita andalannya itu printer. Jadi printer Iya. gua yang paling bagus. Soalnya- Iya. Ada laser, ada Laserjet itu, inkjet. Laserjet itu 2 bulan balik modal. Lebih murah sebenarnya. Oh gitu. Operational cost-nya. Sampai gua tinggi gitu ya. sampai Iya. warnet gua saya lebih dulu, murah. warnet gua dulu terima refill toner Toner printer Yang bubuk laser. itu. Yang bubuk. Iya, Gila sampai diakalin nih kayak bubuk ya. ada Kreatif. ada teman gua ahlinya tuh dia bikin gitu. Iya. Jadi laser printer itu Hmm. investasinya mahal, Hmm. lebih mahal Iya. karena dia printer biasa 1 juta lah, ya. Hmm. Dia 5 jutaan 5 juta. Di zaman Tapi- itu kan. zaman itu. Gila. Tapi kalau kita hitung operational cost Hmm. dan harga jual dari hasil Per printernya lembarnya. per lembarnya, Murah. dia lebih menguntungkan Hmm. karena orang Apalagi kalau mau pakai membayar lebih toner mahal. refill itu. Oh iya. Orang mau membayar lebih mahal waktu itu. Sehingga waktu itu memang kalau saya perhatikan ya, Hmm. hampir setengah dari income Hmm. warnet itu memang printing. Printing apa Indomie? Kalau gua Indomie ya. Iya. mati botol. Iya. Lah kalau sewa warnetnya itu habis buat langganan internet. Iya betul. Sama ini Paling listrik. cuma berapa sih sejam? 9.000, 5.000. 5.000 gitu kan? Gua- Nggak balik modal. Gua ya. dulu termahal di Depok. Gua udah lupa warnet gua itu per jamnya berapa ya? Gua lupa. Awalnya 9.000. 9.000 kan, sepakat kan, sepakat Waduh. semua nih. 5.000. Tapi warnet lain udah 2.500. Waktu masih dial up itu ada minimum. Jadi Oh iya, ada. kalau nggak salah itu 9.000. iya 9.000 ya. 9.000-an. 9.000 udah. Zaman Pokoknya, dia- pokoknya 1 jam itu kan berapa Hmm. ribu gitu kan. Hmm. Nah itu minimum cas buat kalau yang make hanya 1 orang. Makanya internet baru dinyalain dulu ya. Di awal-awal itu internetnya baru dinyalain kalau yang datang 3 orang. Oh, biasa. Serius. Iya, benar. Warnet dial up itu, warnet dial up itu awalnya. Kalau yang datang cuma 1 orang, yang kita nggak nyalain internetnya. Terus dia ngapain? Ya biasanya cuma pakai Ngetik-ngetik rentalnya aja. doang. Oh, rental doang. Iya pakai rentalnya doang. Iya. Jadi bisa Ngetik. main internet gak? Kalau bisa main internet berapa orang? Kalau ada 3 orang baru. Dan orang terima aja ya. Kecuali nggak ada dia pilihan. dia mau bayar full. Oh, oke. Iya. 12.000 jadinya. Jadinya 12.000 ya mahal. Bayarnya ini jauh dekat. Deket. Nah, ini kan zaman itu, ini kita ngomong dari aspek sosial ya yang lain ya. Iya. Zaman itu informasi itu susah ya. Eh, Susah kan kita ngandelin koran, majalah. Iya. Nah, dengan adanya internet, blast Ya, tapi- informasi kan masuk tuh. Tapi pada waktu itu kan kebanyakan kan kontennya kan menyesuaikan dengan infrastruktur yang tersedia pada waktu itu. Pada waktu itu kan kebanyakan internet itu informasinya teks. Ah. Ya. kita, Gambar juga ada dong. Ada gambar tapi nggak apa kita bermain di email, ya. terutama Informasi-informasi itu bersirkulasinya di email, di forum, Chatting. newsgroup, chatting. Ya, iya. gitu. Justru itu juga bisa mengakomodir kegiatan yang ilegal, misalnya terorisme, carding. Nah, ada pengalaman nggak tuh Nah, teman-teman? itu memang. Cerita deh. ah, Di warnet-warnet kalian masing-masing. Bisnis itu. Jadi itu ada begininya ya, mungkin gua duluan ya Silakan, dari sudut pandang regulasi. Iya. Jadi gini, internet itu memang dari sejak lahirnya itu kan merupakan sebuah revolusi gitu ya. Jadi dia menjadi game changer atau kalau sekarang istilahnya itu disrupsi gitu ya. Iya. Istilahnya itu sekarang disrupsi. Nah ini juga dalam hal regulasi itu juga begitu. Seperti contoh itu tadi apa lisensi software, Iya. ya kan? Microsoft nggak pernah kepikiran kalau ternyata softwarenya nyewain. itu ada yang nyewain. Ternyata praktek yang sama kan terjadi di seluruh dunia kan. Iya. Berkat adanya Iya, iya. internet itu, Iya. warung internet itu kan bukan hanya fenomena di Indonesia, Indonesia, tapi betul. di seluruh Iya, dunia. seluruh Loh, dunia. ya. betul. Itu jadi persoalan di seluruh dunia, orang pada buka warnet, Iya. ya kan, terutama di tempat-tempat wisata itu semua pakai softwarenya Microsoft dong. Iya. Dan itu nggak ada lisensi sewanya, gitu. Hmm. Akhirnya kalau nggak salah kemudian Microsoft itu EULA-nya itu Iya. dia ubah tuh
bahwa Iya. ada ketentuan yang tentang sewa itu. Dia dapat durian runtuh kali ya si Microsoft. Nggak kepikiran ada potensi itu, tiba-tiba wih, Nggak kepikiran dia. ternyata Dia itu potensinya gede banget nih. mengiranya awalnya fenomena itu cuma terjadi di Indonesia, tapi Ah. setelah internet itu booming kan ternyata nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia. Iya. Gitu. Nah, jadi akhirnya berimpact kepada regulasi. Hmm. Nah, pada waktu itu juga ada apa namanya? Terorisme. Iya. Terorisme 90 sebenarnya akhir ya. bukan terorisme dulu awalnya. Awalnya tuh justru positif, yaitu pada saat reformasi. Reformasi. Nah, Nah, jadi dampak warnet kepada reformasi juga oh luar biasa, Luar biasa. besar. benar-benar. Kenapa Reformasi. reformasi itu bisa merata ke seluruh Indonesia Betul. pada demo mahasiswa Betul. berkat internet. Betul. Jadi- MIRC. Betul. Jadi dulu ini mohon maaf ya, intel-intelnya ABRI pada waktu itu ya. Masih ABRI nih. ABRI. Intel-intelnya itu nungguinnya di mana? Di wartel. Ah, Nongkronginnya karena dia wartel. wartel. Ya. Dia pikir Lewat telepon. semua pada lewat telepon. Ah, Yang di Jakarta nelpon, yang di Malang, Iya, yang di Bandung, jaringan-jaringannya yang di- ya. Oh. Ternyata enggak. Tetap aja di kampus. Di kampusnya masing-masing udah ada internet. Gitu. Ya. Yang mereka lolos itu adalah warnetnya pemerintah. Warnetnya pemerintah. Warnetnya pemerintah. Namanya Wasantaranet namanya. Iya benar. Yang ada di kantor Ya, pos. dulu kan Oh iya. dulu pos Wasantaranet, ya. kantor pos Kantor itu pos. Kantor Dari pos. warnet, ya. punya ISP Punya ISP. Terus namanya kemudian dia buka Wasantara. warnet. yang Warnet terbesar di Indonesia itu adalah Wasantara. di setiap kantor pos. Di setiap kantor pos itu ada warnetnya. Ada Ada warnet ya. Bacakan juga ya. Indonesia Jangan, bacakan. tapi ya nggak. Makanya itu kan dulu kalau Wasantara nggak digerebek gitu. Nggak dirazia gitu. Nah balik lagi. Nah, itu mahasiswa pada datang ke situ, tapi nggak diawasi sama intelnya ABRI Ya pada gak waktu itu. kepikiran lah kok bisa. Dikiranya ngambil wesel. Padahal itu nyebarin informasi. Berinformasi di Ya, update. update. Terus seluruh Gitu. Indonesia tuh. Yoi. Jadi itu yang positifnya ya, Ya, jadi ya. reformasi. Terus setelah itu adalah era terorisme. Nah, Setelah Bali itu, nah para teroris itu memang pada waktu itu ngumpetnya itu di warnet. Iya, Ya. komunikasinya. Jadi itu Jadi banyak yang ditangkap di warnet. Di warnet. kejadiannya di kawan kita, Iya, almarhum ya. Heeh. Jadi ada seorang sahabat kita, si Adi, Mm-mm. ya. Itu kan punya warnet 40 tuh. Sepanjang 40 cabang, 40 seat. 40 40-an. cabang, 40 cabang. 40 kota. 40 kota. Iya. Jadi oke. dia punya Mantap, warnet mantap. di 40 kota Iya. sepanjang Jawa Tengah Mm-mm. dan Jawa Timur. 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 Ya. Kan jadi kerjanya sahabat kita ini almarhum. Muter-muter. Ini adalah muter-muter. Oke. Hari ini di kota A, besok di kota B. Hmm. Kemudian lanjut sampai ke kota yang nomor 40 itu. Hmm. Jadi dia punya 40 warnet itu. Jadi Oh. ada pengusaha warnet itu nggak cuma UMKM, ada yang konglomerat juga. Ada yang besar-besaran juga. Iya. Nah, salah satu warnet sahabat kita ini ternyata adalah tempat nongkrongnya si siapa namanya? Yang teroris Malaysia. Imam Dokter Azhari. Dr. Azhari. Oh, dokter. Iya, Dokter Oh, di situ tempat nongkrong. Oh, oke. Dia nongkrongnya di situ. Oke. Jadi dia cerita kepada saya bahwa pada satu hari didatangin polisi. Mm-mm. Polisinya itu datang Hmm. minta tolong Hmm. supaya dia bisa di situ menjadi pegawai warnet. Jadi OP. Cepu nyamar. Jadi di si polisinya ini Iya, jadi nyamar jadi operator jadi sama warnet. sahabat kita nih ya udah emang ya oke lah Tugas negara. tugas Iya. negara. Si polisi ini nyamar jadi OP warnet Iya. untuk ya itu. Jadi aman warnetnya nggak digerebek ya. Nggak dirazia. Ya lagi juga ya konteks informasi misalnya nih merakit bom yang Iya. ada kaitannya sama terorisme kan juga dengan mudah diakses kan? Ya Di memang di, warnet, ya? memang di persidangan kan akhirnya terungkap kan bahwa mereka komunikasinya lewat internet. Lewat internet, Iya. di warnet. Dan waktu itu ya Dan udah pinter pada adanya waktu itu. warnet, Ya, ya. adanya warnet kan waktu itu ya udah. Jadi mereka itu tidak bertukar email. Mereka itu nggak Hmm. bertukar email. Tapi satu akun email dipakai bareng. Jadi email itu cuma dibuka, dibaca. Wah, cerdas banget ya. Nggak ke-track dong ya. Enggak, jadi nggak ada pengiriman email. Jadi ditulis di draft aja semua. Gila kepikiran. Komunikasi. Keren. Loh, itu benar. Ini fakta di persidangan Iya, begitu. gitu mereka. ya. Iya.
Iya. Terungkapnya begitu. Udah mikir ke Ya situ. kan dia nggak ngesen. Ya biar nggak ada Iya. traffic. Nggak Biar ada. Nggak ada traffic. Mana nggak traffic, cuma Nggak lihat email aja taruh di draft. Iya, lihat di Satu draft. Dan emailnya yang Wow. paling yang paling berdosa pada waktu itu ya Yahoo lah. Iya. Iya. Itu doang ya. Gmail kan belum bagus, belum gede. Memfasilitasi Ya, terorisme. dulu ada Yahoo, Hotmail ya. Enggak, waktu itu Yahoo yang Yahoo yang paling ini ya. Yahoo. YM lah, YM. Yahoo Gila yang ya. dipakai Yahoo, pada Yahoo. waktu itu. Jadi fenomena warnet ini menarik karena memang khas. Walaupun terjadi di seluruh dunia, Iya. tapi yang terjadi di Indonesia itu khas. Sangat khas. Betul, ya. betul, khas Khas. ya, unik ya. Jadi itu tadi ya, banyak merevolusi sosial ya. Ya, Revolusi betul. Nah, kalau tadi terorisme, Hmm. ada penipuan lewat karding. Make kartu kredit, orang beli kamera, Kirimnya ke warnet lagi. ngirimnya ke warnet. Iya. Nah, ada pengalaman nggak? Coba. Jadi dunia hacker itu salah satunya memang berkembang di warnet. Ya kan Jadi kebanyakan hacker OP dulunya. Ya, karena mereka belajar itu dari warnet. Iya. Mereka belajarnya itu kan di warnet, Iya. ya kan? Karena akses internet itu kan sangat terbatas. Ngoprek. Iya, yang ngoprek. Pilihannya pada waktu itu cuma Hmm. pilihan akses internet dulu itu cuma ada dua, satu di kampus atau nomor dua di warnet. Hmm. Gitu. Kalau di kampus ya terbatas oleh aturan kampus. Hmm. Jadi akhirnya warnet, dan warnet ini kan bisa sharing, mereka komunitas itu Iya, kumpul iya, di iya. situ. Jadi akhirnya para hacker ini, tanda kutip ya, hacker ini kan luas ya, ada Iya. yang black hat, ada yang white hat. Itu semuanya belajarnya ya di warnet. Sekolahnya di warnet. Sekolahnya di warnet. Waktu Gitu. itu kadang-kadang Berkomunitasnya juga di warnet. Iya. Jadi, Forum. sebenarnya kalau kita perhatikan sebagian besar yang hacker-hacker ini yang zaman itu memang akan nongkrongnya di warnet. Iya, anak warnet Iya. semua lah. Sangat sangat natural. Sangat natural. Iya. Naturalnya memang mereka nongkrong di warnet. Iya, iya. Iya. Nah, yang terkenal waktu itu kan Jogja ya. Jogja, Iya. Malang. Tapi pelakunya orang Malang. Tapi menurut riset kota cyber Indonesia sekarang Malang nomor 1 malah kan Jogja. Iya. Terakhir ya. Enggak ini Enggak sih, sejak zaman dulu sebenarnya tiga. Malang. Sebenarnya zaman dulu itu, dari zaman dulu tiga. Yang baik-baik itu dari Bandung. Yang nakal-nakal, iya, aku serius. Yang baik-baik dari Bandung. Yang agak setengah baik, ada setengah nakal itu Jogja. Yang nakal-nakal dari Malang gitu. Emang tiga itu. Ya, 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 oke, oke. Area. Nah, ini mungkin saya dari lihat sisi yang lain ya. Iya. Jika pada saat itu software berbayar Mm-mm. dan nggak ada bajakan, mungkin kan orang-orang ini kan akan susah ya untuk belajar sebuah aplikasi atau ngoprek gitu ya. Nah, dengan ada teknologi warnet ini dan software-software pada bajakan, ya berarti dia akan mengakomodir kebutuhan pembelajaran si hacker-hacker kita zaman dulu. Iya. Kebayang nggak Om? Kalau misalnya software mahal, terus akses mahal, ya Indonesia nggak bakal banyak hacker kayak zaman dulu jago karena sekolahnya karena di warnet murah, ya karena murah, aksesnya, akses belajarnya melimpah. Ada komen nggak? Ya itu merevolusi sih, menurut gua itu merevolusi karena setelah era itu ya, setelah era itu kemudian pembelajaran online, pembelajaran yang murah itu mulai muncul banyak. Sebenarnya nggak juga Om. Hmm. Teman-teman itu kebanyakan belajarnya di open source, Ya. khususnya Linux. Kalau kita perhatiin para hacker itu, mereka itu menjadi hacker rata-rata setelah kenal Linux. Setelah kenal Linux, Ada yang Windows belajar- dijadiin korbannya. Ada yang Windows belajar hacker, oke, ada banyak juga. Iya. Tapi rata-rata nih jalurnya itu kenal Linux, Iya. akhirnya rajin hacking. Oh, Gitu. kenapa Om? Nih karena saya Kenapa? bukan Kenapa? programmer kan. Jadi gini, bukan Kenapa? di Linux itu memang kita dipaksa belajar. Iya, karena susah kan. Iya, Mengoperate sesuatu tuh Kita- ketik-ketiknya. kita memang akhirnya akan ada rasa penasaran. Ah. Nih bekerjanya gimana, ininya gimana. Akhirnya terus sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita udah menguasai sebuah teknologi gitu. Gitu. Jadi Kepaksa, bukan kepaksa ya? ya sebuah Tidak saja keseret. sebuah lingkungan Ah. environment, Ah. sebuah environment yang memang mendorong orang untuk akhirnya menguasai teknologi, Jadi- bukan untuk menjadi pengguna aja. Jadi pada waktu itu ada faktor pendorong yang memberikan dampak ekonomi cukup signifikan bagi para hacker operator ini yang mendalami Linux gitu ya. Karena setelah era kampanyenya BSA itu, setelah
warnet banyak jadi korban lah gitu ya. Hmm. Itu kan akhirnya mereka kan ada dua tuh yang jadi shock terapi biasa itu kan. Satu warnet, yang kedua, dan kemudian warnet ini memang punya banyak stigma kan, tadi ada terorisme, Iya. ada carding ya, ada penipuan, itu kan pornografi. Orang pada monjok di Iya. milik warnet, Iya. lihat bokep, gambar-gambar telanjang. ada campurno. jam Campurno pagi ya. ya. Nah, warnetnya jadi server. Hah? Iya, jadi server. Ada namanya server Gimana download. tuh? Server download. Server download. Kalau tengah malam nitip download ke adminnya, ke opnya. Iya. Terus nanti diputer di server, Hmm. diputer di itu dia nyewa gitu. Akhirnya muncullah, ini jadi berkembang nih, warnet-warnet yang bilik Nah, buat mojok ya. buat mojok buat gitu. mojok, Jadi ada ya. kamar-kamarnya, Bos. Iya. Jadi gak cuman meja sama komputer, tapi ada biliknya. Nah, Bisa juga buat mesum. Nah, karena ada kayak begitunya. Nah, itu kemudian ada berkembang pada waktu itu para aktivis tanda kutip warnet itu tadi kan Iya. ada keresahan. ada Keresahan, keresahan kan. ya. Ada kemudian sasaran yang kedua dari kampanye BSA itu adalah perusahaan-perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan itu terpaksa dalam tanda kutip harus bermigrasi. Salah satu pilihan migrasinya itu open source. Paling nggak Linux. itu pada waktu itu ada dua pilihan mereka. Jadi kalau untuk sistem mereka bermigrasi ke Linux. Tapi kalau yang dipakai oleh end usernya yang Desktop. kayak misalkan billing, kayak misalkan yang Office. Itu ada regulasinya, sorry. Enggak. Nggak Jadi, ada. Nggak ada. jadi perusahaan itu akhirnya begini. Oke, yang untuk Office, yang untuk sekretaris, yang untuk ini tetap pakai Windows. belilah mereka. Oke. Belilah mereka Office Ah. gitu. Tapi yang untuk server apa segala macam dimigrasi Karena ke Karena ya sistemnya. memang kebutuhan. Kebutuhan dimigrasi ke Linux. ini ada Dan itu yang Windows. ngelayanin itu adalah anak-anak yang nongkrong di warnet itu. Windows Server itu mahal. Mahal. Iya. Mahal. Mahal banget. Benar. Kalau dulu zaman saya Ingat masih nggak berapa duit? kalau waktu itu zaman saya masih di Pokoknya dolar aja. perusahaan asing itu untuk satu license server itu kalau nggak salah sekitar 1.500 sampai 2.500. Iya. Sekitar US. Set ya, Bang. Nggak ada duit lah pengusaha warnet ya. Atau bisnis kan Enggak, masih itu kan kita- buat Itu baru UMKM. itu baru Iya, license OS-nya. nggak butuh. Jadi gua ada Iya. Jadi gua ada pengalaman dengan tim gua yang di Malang dulu itu, kita itu dapat order dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan Iya. lokal yang ada di daerah ya, Iya. di sekitar Jawa Timur. Itu mereka punya kendala besar ketika Windows NT itu nggak lanjut, harus kepindah Windows Server Windows Server 2000. Oh iya. Ingat. Ingat. harus Nggak, pindah nggak, Windows Server. Windows Migrasi. Server 2000 itu mereka harus investasi lagi Iya. dan sistemnya ganti total. Nggak sama Windows NT dengan Windows 2000 server itu nggak sama. Iya. Nah, itu karena harus pokoknya ganti semuanya lah. OS kita juga buat user juga ganti kan dulu 97 XP. XP Oh iya. ya. Apalagi waktu dulu Iya kan kaget kan. 95, Ya, apa nih? 95 Windows 95. 95, 98. Windows 95, 98, 2000. XP. bukan ini yang server, Oh iya, ini kan yang server. klien ya. Ini yang server. Iya, ini yang di perusahaan-perusahaan ya. Hmm. Kondisinya pada waktu itu mereka komputernya udah tua dan kemudian mereka dulu NT nggak beli. Ya. Bajak. Padahal mereka sudah pakai sistem, pakai PDC, Hmm. ya, pakai domain controller, pakai Exchange gitu. Wah, gimana nih? Sehingga kemudian kalau mereka upgrade ke Windows 2000, satu hardware-nya juga harus beli lagi. Oh iya. Nggak murah juga. Nggak murah juga. Nggak murah. Terus dari yang semula Hardware. nggak ada lisensi karena bajakan, Aha. tiba-tiba harus beli lisensi yang ribuan dolar. Iya. Akhirnya apa solusinya? Anak-anak inilah pada nawarin pakai Linux saja. Anak-anak OP. Anak-anak Satu. warnet. Satu, nggak perlu beli lisensi. Keren. Dua, nggak perlu ganti hardware. Iya kan. Baru Sementara kliennya yang akhirnya sudah beli Windows, yang kliennya yang maksudnya yang karyawan-karyawan yang lain yang desktop itu tetap pakai komputer itu tetap bisa nyambung ke server setelah ganti Linux. Oke. Jadi pada waktu itu memang ya itulah saling ini ya. Jadi ada terjadi keseimbangan gitu di satu Iya, sisi iya. ada negatifnya. Positifnya itu ada malah. positifnya. Situasi dan kondisi saat itu. Iya. saling Iya, saling sifatnya melengkapi. waktu Dan kompetensi mereka dibangun di warnet. Dibangun di warnet. Dibangun di warnet. Semua aktivis Linux pada waktu itu ngumpulnya di warnet. Iya. Warnetnya memang nggak pakai Linux, tapi komunitinya itu terbentuknya di situ. IGOS ya. Ngopreknya di Indonesia situ. Indonesia Goes Open Source ya.
Oh, itu yang pemerintah jargonnya punya. pemerintah. Itu udah Oh, beda Itu di lagi. pendidikan itu Itu gitu. dah jargonnya pemerintah itu. Jargonnya pemerintah itu Pak. itu kan jauh setelahnya ya. Kita Kita main komunitas kita beneran. mainan Komunitas open, beneran. kita mainan open source itu Kalau dari kita komunitasnya yang di dari Warnet itu 90-an udah untuk open main source itu yang KPLI itu, KPLI. Oh iya, KPLI. kelompok pengguna Linux Indonesia. Kalau yang di Makassar namanya Lugu. Lugu ya. Tiap-tiap daerah itu Enak, punya. jargonnya lebih bagus. Eh, Singkatannya. Linux User Group Ujung Pandang. Nah. Waktu itu Oh, namanya iya. Ujung Pandang. Itu namanya Kalau di Lugu. Malang namanya Maling. mal Malang Linux User Group. keren. Serius Iya, namanya iya. Malang. Jakarta enggak ada ya? Ada. Banyak. Jakarta. Banyak juga. Namanya apa gitu Jakarta Iya. waktu itu? Ada namanya. Ini Banyak. jargon-jargon. Lebih dari satu malah Jakarta. Nah, iya. Iya, banyak Jakarta. Lugu, Malik tapi udah. Nama resminya tetap KPLI Iya. Malang. Oh. Alias Maling. Oke. Saya waktu itu Adi, kemudian siapa lagi, ada beberapa orang itu mendirikan itu Linux User Group. Ya udah apa ya? Lugu. Oh ya, Lugu. Iya. User Group Ujung Pandang. Kebetulan masih ujung Bandung. Ya, masih Ujung Pandang waktu itu. Nah, Lugu. sekarang namanya jadi KPLI Makassar kalau nggak salah. Eh. Saya udah lama sih nggak aktif ya. Gitu. Udah lama sih udah nggak aktif di komunitas juga. Udah jarang banget sih sejak Itu pindah Jakarta Wah, itu gitu. sejak berdiri dulu alamatnya di rumahku itu. Kalau Di Malang. Malang ya. kalau dulu alamatnya memang di Internux. Iya. Internux. Iya, alamatnya di Internux. Ini dengkot Linux nih dua orang ini. Ya gitulah. Iya, Enggak, oke. jadi sebenarnya juga dibilang dedengkat Linux mungkin nggak juga sih, nggak pas. Jadi gini, saya memang dari awal belajar komputer itu sudah tidak pernah menggunakan satu OS saja. Kita memang pada waktu itu memang tidak pernah menggunakan Di satu. OS. Dibiasain ya atau dipaksa Tidak. gitu ya, Pak? Jadi Nggak, kita pada prinsipnya kita ini kan suka ngoprek. Jadi Kita- kita nggak stay di satu. iya, Satu- nggak pernah kita pakai OS. satu aja. Oh, cuman mau belajar ini, enggak. Kita akan gunakan apapun yang sesuai dengan apa. Emang golongannya beda pekerjaan. aja gitu Iya. ya. Kalau kita kan emang golongan yang gampang-gampang aja kan. Iya. Jadi gua selain komunitas itu di Malang dulu gua membentuk beberapa komunitas yang lain yang berbeda-beda selain Linux User Group. Kemudian ada apa namanya, dulu ada satu kelompok namanya Kesini, kelompok studi internet gitu. Oke, Namanya keren. Kesini gitu. Keren. Kemudian di kampus itu ada KSTI, kelompok studi ya gitu di kampus gua gitu. Nah, ini masing-masing punya fokus belajar yang beda-beda gitu, dan akhirnya dari kelompok-kelompok ini juga jadi orang-orangnya gitu ya, jadi tokoh-tokoh pergerakan internet di Indonesia gitu. Nah, disitulah kemudian kita belajar segala macam. Jadi nggak cuman satu OS atau satu aplikasi atau satu teknologi. Iya, Belajarnya di situ. Penggunaan teknologi itu sebenarnya disesuaikan kebutuhan kita, gitu, kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi semua OS, misalnya katakanlah Windows NT Server bisa ini nggak, bisa itu nggak, bisa aja semua, bisa. Iya, bisa. Linux bisa ini, bisa semua Bisa. juga bisa. Cuman ketika kita pada situasi dan kondisi tertentu, yang mana yang lebih mudah Yang untuk lebih kita? baik ya kan Sesuai barrier dengan kan. kebutuhan. sesuai dengan kebutuhan kita. Oh. Gitu. Atau sesuai dengan tuntutan. Misalnya waktu saya kerja di perusahaan itu, tuntutannya adalah menggunakan Windows NT. Nah, itu standar dari kantor pusat. Ya, Kalau lain nggak, standar sekarang menggunakan Windows NT. Sebelumnya kami menggunakan yang namanya Banyan Vines. Oke. Ada sebuah OS namanya Banyan Vines. Unix, sejenis Unix lah. Oke. Nah, itu wah harus menguasai ini. Bertahun-tahun belajar pakai itu, ganti Windows NT. Terpaksa kursus lagi. Iya. Ngambil apa itu Microsoft Certified Engineer itu kan. Justru itu diuntungkan kan kondisi perubahan itu. Ya, berubah adaptif belajar. ya kan? Selagi Kira-kira. belajar Windows NT, saya perlu Windows NT susah nih kalau untuk caching apa, proxy apa. Ada Linux, ya udah Linux dioprek. Jadi sebenarnya bahwa akhirnya kami aktif di KPLI apa ya, itu karena memang ya pertemanan. Ya, iya. dampak dari jadi bukan apa, Bukan- jadi bukan motivasi utama gitu, tapi iya. itu adalah akibat dari aktivitas kita. Aktivitas kita. Iya. Jadi kita sekarang kalau misalnya
mau pakai server, ya udah yang paling benar pakai server ya Linux aja. Iya. Nah, Jadi gitu. memang Iya. evolusinya itu kelompok-kelompok ini pada akhirnya itu tadi berdasarkan kebutuhan tadi. Berdasarkan Iya. kebutuhan. Ya, Oke. seperti misalkan kelompok-kelompok studi yang aku ini tadi, kebanyakan anak-anak yang kita didik di situ tanda kutip ya, itu jadi aktivis, kebanyakan ya jadi aktivis open source dan kemudian banyak bekerjanya profesionalnya itu memang di bidang internet, apakah masuk ke ISP, Iya, iya. ya Jadi, kayak gitu-gitu. Security. Security. Kalau kita lihat sikon sekarang nih, Mm. ya, ini agak jauh dari warnet ya, Iya. tapi nggak apa-apa. Kalau seorang di bidang IT masuk ke sistem, Hmm. ya memang harus tahu Linux. Memang harus tahu Linux. Karena 90%. Kalau sebelum era internet Why? memang harus ngerti Unix kalau dulu gitu. Iya. Oh. Kalau sekarang ini mungkin 90% server itu dijalankan di Linux. Linux. Karena itu yang paling berat. Apa itu yang enggak, paling apa? enggak. Karena Apa? memang Why? itu yang memang jadi Yang cocok, jadi de facto standar. Oh, oke. cocok Menarik. digunakan untuk environment itu, lingkungan itu. Dulu kan Ya OS masih begitu sekarang stigmanya. zaman dulu di era operating system modern itu yang dianggap operating system yang universal, yang global itu kan Unix. Tapi Unix mahal. Ya, tapi ya meskipun kemudian ada yang ngeluarin yang gratis ya seperti Iya. misalkan BSD. Itu kan mereka ngeluarin yang versi gratis dari Unix dan bisa dipakai oleh siapapun. Tapi kemudian muncul teknologi baru yaitu Ya. Linux. Nah, kenapa Linux itu sukses? Karena dia mirip banget dengan Unix. Mirip banget. Standarnya sama. Standarnya sama. Menggunakan standar yang sama, strukturnya ya. itu, strukturnya itu. Oke. Karena Linux itu is not Unix memang. Jadi is not Unix. Si bikinan si Linus itu kan. Linux ya. Tapi Linux ngambil strukturnya dari Unix. Dari Unix. Gitu. Iya. Keren. Tahu nggak? Tebak nih intermezzo. Pertama kali gue denger Unix binatang apa tuh dari mana? Jurassic Park 1. Ketika dia mau anaknya mau pengen itu. Oh, this is Unix. Apaan tuh Unix? Di situ pertama kali. Servernya ya. Iya. Pengen ngoprek Oh, mapnya itu kan. Iya, Mabel. Buka kunci. Gue ngerti nih karena Unix. Iya. Oh, baru di situ lah gue denger. Oke, ini teman-teman kan udah ngomong OS nih ya. Iya. Sekarang jadi dia kan romantika masa lalu mengenai warnet nih. Kita juga ngomong infrastruktur nih. Kayak dulu kan ada opsi ternyata internet itu bisa jadi wireless. Nah, yang istilah dial up, kabel lari-lari kabel, ternyata bisa dari radio wireless. Nah, bisa sharing deh. Mungkin pick dulu deh. Pakai panci. Iya, pakai bisa Sempat nggak pakai pakai wireless. Wireless, Pakai. pakai wireless kan. Terakhir Itu pakai. murah. Pertama murah. Murah kan, jauh lebih murah daripada dial up ya satu. Ya dulu kan awalnya kan pertama kali kan pakainya yang fiber optik itu dulu kan. Iya. Fiber optik. Mahal. Dilihat-lihat, kenceng juga nih. Apalagi dulu PLN kan nggak seramah sekarang kan. Iya. Gitu. Akhirnya ditawarin tuh sama temen yang emang juragan wireless. Juragan wireless. Iya, juragan wireless. Tahu lah pasti apa Iya. namanya. Dia juga punya warnet juga. Jadi Siapa? di mana dia punya tower buat coverage di Itu ada bawahnya warnetnya. warnetnya dia. Itu Siapa? di Depok apa di Jakarta? Di Depok. Aslinya Depok. Oh. Namanya gue lupa. Ininya hijau aja, ciri khasnya hijau. Oke. Apa sih? Dia kalau datang Lupa. bawa Toyota Celica. Itu siapa? Yang di Cinere, markasnya. Dia juga punya server di itu, di mana? Di cyber. Ya, oke. Iya. Jadi dia yang juragan wireless tuh. Ya. Yang jualin ke warnet-warnet di daerah Depok. Iya, dan kan nyamperin ke gua tuh. Oke. Gitu kan, datang. Nawarin lah ya. Jadi itu memang next step dari sejarah warnet ini. Ya, terus ini. Iya. Di situ cobain deh. Udah Pik, lu cobain. Gua kasih free 1 bulan. Wah, 1 bulan. Kalau lebih gimana? Lo maunya berapa? 3 bulan? Ya, 3 bulan deh. 3 bulan gua gratis. Seneng dong gua. Ngeri. Oke. Cobain. Ya, inilah. Nah, senangnya gua sama dia itu bener-bener nyuruh gua nyoba semuanya. Nyoba semuanya. Gimana kualitasnya. Oh. Iya. Lo Dia butuh semua testing masukan lah. gua ya, testing semuanya gitu. Nah, pada saat itu kan yang kebanyakan main di tempat gue itu kan Yahoo Messenger yang video. Jadi kalau malam-malam itu rame itu
semua pada di ini tuh Video call. Video call ya. itulah gitu. Nah, asal itu nggak berubah nih, karena itu kan kalau video kan waktu itu kan membutuhkan bandwidth yang stabil ya. Iya. Makanya pilihannya adalah fiber optik ya. Hmm. Nah, pas pakai itu ternyata nggak ada perubahan. Wah, Nggak- cakep nih. Nggak ada perubahan gitu antara Kualitasnya sama kualitas nih. mirip sama, tapi Sama harganya fiber kan beda kan? Iya. Harganya beda. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Wirelessnya pada waktu itu masih jarang. Yeah. Masih jarang. Ah. Oke, itu enggak biar teman-teman pemirsa tahu timelinenya tuh 2002-an ya. Oke, pertama kali ada radio wireless tuh kan dulu nggak ada tuh. Ya, wirelessnya sendiri Asosiasi Wireless Internet WLI. INDOWLI ya. INDOWLI, Indonesia Wireless LAN Internet itu kan tahun 2009. 99 ya. Kita nyambung ke Big lagi tadi ya. Ya, Jadi jadi- tahun 99 tuh Itu udah ada. masih pakai berapa? 4,3 ya? 2,4. 2,4 ya? 2,4. Jadi pada waktu itu memang salah satu demand akses internet wireless itu kan ada dua. Satu ISP, Ya. yang kedua adalah warnet. Warnet. Ya, karena pada waktu itu juga sejalan dengan evolusi warnet. Warnet pada waktu itu sudah berkembang antara lain menjadi game center. Itu Jadi- tahun berapa Om? 2005. 2000-an. 2000 lebih ya. Udah tahun 2002 lah ya. sebenarnya mulai tahun 2000-an karena 2000-an itu booming .com pertama. Iya. Ah, Bubble.com. Bubble.com ya. Iya. Bubble.com pertama itu salah satu killer application-nya itu adalah game online. Nah, ingat ya, dari selain media, Iya. Astaga, apa aja dulu gitu ya. Betul. Itu- Pada rontok tuh. Dan mereka masuk itu banyak para investor yang asalnya dari Korea. Exactly, betul. Iya kan? Investor dari Korea. Investor dari Korea itu salah satu yang mereka bawa itu aplikasinya adalah game. Ya. Game online. Ragnarok, Ragnarok. Ragnarok. Flip. Banyak. Pokoknya apa? Dulu Ya ini apa nih? Karena warnet yang pada waktu itu struggle hanya dengan menyewakan internet itu mereka dengan adanya aplikasi baru ini mereka berevolusi. Jadi warnet pada waktu itu banyak investor warnet itu mengubah warnet itu menjadi game Game center. Center. Karena demand kan. Karena Ya, bisnisnya Mbak, gede. dan Ya. orang-orang remaja-remaja pada saat Kecanduan itu gitu. Kalau sekarang kecanduan. bikin kalau sekarang bisa bikin warnet judul itu pasti laris benar. Sama pada waktu itu Iya, gitu. iya. Ya, jadi pada waktu itu game center itu sangat mendominasi. Warnet semua Betul. kalau ingin survive harus jadi game center. Jadi game center. Nah, itu juga memang ada benernya karena itu revolusioner kan? warnet gua akhirnya tutup karena nggak jadi game center. Dan itu kan Berubah dong. Iya. Karena tutup, karena nggak jadi Tutup. nggak convert. Karena gua nggak convert ke Nggak convert. nggak convert ke game center. Kita semua convert kan? Nah, Enggak. Oh, nggak masih convert. nggak. Lo sama gue convert. Ke Dia game dia center. convert menjadi ISP fokusnya. Iya. Oh, iya. Jadi Kita berubah gini, jadi ISP, Oke. so. zamannya game center itu Iya. ada dua tuh yang diinin yang dapat benefitnya gitu. Iya. Game center itu game online itu nggak bakalan bisa sukses dulu gitu kalau nggak ada data center di Indonesia, Ya. ISP lokal, ISP Iya. lokal. Iya, iya. SS ISI, XS, aduh. IX. IX gitu. IX. Jadi Karena mereka dulu pasang server di Ya, makanya kan harga bandwidthnya akhirnya kan jeblok kan, Ya. bahkan jauh lebih Karena murah daripada harga listrik. Betul. karena Harga ISP listrik. itu akhirnya jualan IX only. Ya, Iya, iya. karena game-game itu pakainya IX only. Yes only. Iya. Jadi nggak bisa keluar. browsing ke Yahoo, Nggak bisa browsing Google, keluar. nggak bisa. Dan orang maklum, yang penting gue main game Nah, gitu. Yang bukan maklum, nggak ada yang akses emang. Semuanya ngakses game. Nah, Iya, gue sempat iya. punya dua channel itu. Punya IX yang emang buat game, Iya. punya yang tetap fiber optiknya buat turunin bandwidthnya. Betul. Karena hanya untuk kebutuhan email, Yahoo Messenger. Iya. Nah, itu transaksi. yang menjadi game changer di sisi ISP-nya. Karena pada waktu itu tiba-tiba kemudian semua butuh akses internet satu cepat, dua bandwidth lebar gitu. Jadi yang langganan ukuran kilobit per second Iya. itu udah nggak ada lagi. Warnet itu dulu yang jadi game center itu semua kecepatannya megabit per second. Betul. Iya. Cepat Iya. ya. Satu itu udah paling kecil. Ya, satu itu hampir nggak ada dulu warnet game center yang kecepatan cuma 1 megabit per second. Sehingga kemudian mereka dan yang kedua, yang ketiga nih, mereka butuh low latency.
Ya. Nah, low latency ini nggak mungkin bisa dilayani oleh ISP yang pakai bandwidth Spanyol dari satelit. Ya. Sekarang nyolong. Ya, semuanya harus yang fiber optik. Oke. Nah, Harus yang simetris. Ya. Nggak bisa persoalannya ADSL juga. wah, ADSL juga nggak bisa karena Nggak ADSL bisa ya? Nggak sharing. bisa. Kan Masalahnya. dia bisa. asimetris. Makanya Oh iya, asimetris. Lampunya dulu Jadi harus bandwidth yang simetris 1:1. Jadi Bisa, alternatifnya nggak bisa juga. nggak bisa. Bisa. Mau latensinya tinggi. Iya, di sini gede. Buat Di ATM. atas gitu. 600 milisecond. Oh, wow. Sementara kalau game mintanya di bawah 50 milisecond. Iya. Iya. Cepat Nah, kan? Ya, Satu aja tuh udah paling ini satu. Wah, top nih. sehingga infrastrukturnya cuma tersisa dua. Satu, fiber optik Fiber optik mahal. mahal banget. Ya. Waktu itu. Waktu itu, Waktu itu. ya. Waktu Kalau itu. sekarang murah. Iya. Karena sudah teknologinya sekarang ganti fiber optiknya ah. FTTH kan. Itu sangat murah. Hmm. Sehingga alternatif kedua lah yang banyak dipakai yaitu pakai wireless. Wireless. Nah, dampak investasinya gede dong. Enggak. Enggak. Seling tali baja Dibandingkan radio. dengan fiber optik masih lebih Loh, murah Fiber wireless. optik lebih mahal lagi kalau misalnya masukin alatnya ke Cuman Oke. sepersepuluhnya Oke. gitu. Nah, Dan waktu itu kan pada akhirnya kan alatnya itu tadinya kan awalnya wireless itu alatnya kita beli ya. Nah, tapi belakangan disewain. belakangan akhirnya disewain. Jadi udah include sama alat. Kita cuma nyiapin tiang doang. Nyiapin tiang doang. Iya. Bahkan Ada, tiangnya juga udah disediain sama tukang pasangnya segala macam. Iya. Udah disediain pokoknya Tali nanti bajanya nanti itu dicicil 1 tahun. Ya. Oh, segitunya Benar, ya. benar. Segitu. Gitu. Mudahnya ya. Bener. Jadi gua kalau bisa tanya apa waktu itu wah gua nyari tiangnya di mana? Wah, tiang gua ada vendornya. ISP-nya Tinggal bayar ke gua aja. ISP-nya juga nggak modal wireless karena wirelessnya itu udah sama si distributor wirelessnya udah dikasih Sewa-sewain. Sewa-sewain. Oh. Di di distributor. konsinyasi sewa beli. Konsinyasi. Oke. Nah, enak yang dipinjemin itu kan kalau ada masalah langsung diganti. Langsung diganti. Iya. Gitu. Kalau kita beli beli sendiri, investasi, kalau rusak beli lagi. beli lagi. Nah, balik lagi ke ada teknologi baru. Kan di era game kan juga harus ada investasi baru. Ya upgrade game dong. PC-nya kan CPU-nya udah nggak kuat buat Iya, kan. betul. Iya. Nah, itu juga beban bagi banyak yang tumbang, waret-waret kan. Betul. Gua harus ke Jor-joran. jor-joran habis-habisan. Not to mention Microsoft ya. Ini upgrade PC buat game aja udah mahal tuh satu. Dan beli 20 gitu kan. Itu Tapi sih. kalau dulu sih nggak terlalu dibandingin sekarang. Sekarang lebih mahal. Ya, sekarang Dulu- tuntutan teknologi Iya. ini sih ya. Gue dari buka warnet sampai akhirnya berevolusi jadi game center itu nggak ganti prosesor. Ya, karena kan Masih pakai AMD Athlon. ya Gue cuma nambah memori betul. Jadi sama nambah VGA. gamenya itu kan mengalami evolusi. Iya. Gamenya itu kan mengalami evolusi. Jadi pada prinsipnya itu kan dulu itu ada 2 jenis game itu. Satu yang game komputer ya. Nah, Game komputer yang memang Kelas berat. bukan kelas berat. Jadi game komputer yang sejak awalnya itu memang online. Oh iya. Yang memang kayak Ragnarok itu. Ragnarok, iya. Itu nggak butuh komputasi besar. Oh. Jadi ini Nggak butuh hardware bagus. nggak perlu VGA card apa segala macam nggak Karena perlu. memang resolusinya masih gitu aja gitu. Apa gimana? Iya pokoknya Gitu aja ya. dia memang diciptakan Didesain, gamenya itu memang lahirnya memang sudah sebagai game online yang waktu itu Dia hanya- infrastruktur Dia terbatas. butuh internet stabil tuh. Iya. Ya cuman butuh internet dengan latensi rendah, cuman itu aja. MMORPG ya. Ya. Ragnarok, Iya. Thief, dan Nah, kemudian terjadi evolusi yang kedua. Ketika akses internet itu sudah broadband. Iya. Nah, itu setelah tahun 2005, Oke. itu mulai broadband. Istilah broadband itu kan lahir setelah era 3G itu. Iya. Ini nanti dilanjutin Om Irwin nih. Ya, era 3G itu yang menjadi killer infrastructure. Ketika kemudian terjadi evolusi aplikasi-aplikasi game itu berubah tidak hanya online, tetapi yang dari konsol Iya. yang Main beresolusi ke PC. tinggi Ya. itu Nah. migrasi ke PC. Migrasi juga. PC ya itu juga game Dan changer. PC-nya jadi berbasis online karena ada infrastruktur. Jadi diawali dulu karena sudah ada infrastruktur broadband. Yang mendukungnya udah ada infrastruktur. Ya. Jadi yang multiplayer game yang asalnya hanya ada online dan hanya butuh latensi rendah, sekarang di era broadband ini butuh bandwidth besar. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu baru butuh investasi Changer, gila-gilaan. Nah, Itu beda banget yang balik game lagi center Om, yang sekarang. karena balik lagi ke wireless tadi ya. Kita mau cerita. Itu challenge-nya juga banyak kan?
cuaca hujan gede mati kan Nggak terlalu sih. Bukan. Jadi gini. Beberapa kali sih ya. beberapa kali. Kendalanya itu regulasi. Jadi Regulasi. lagi-lagi warnet ini menjadi pelopor pelanggaran hukum. Oke. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Wirelessnya kan haram. Enggak, Emang gini, udah ada Kak. regulasinya? Itu nggak boleh dibagi ya? Regulasinya baru dibebaskan tahun 2005. Oh. Jadi gini, sebenarnya situasinya begini. Ya, silakan. Ada perbedaan sedikit antara teman-teman di Jawa sama di luar Jawa. Mm-mm. Di Jawa pada dasarnya wireless itu memang banyak yang beroperasi. Jadi 2,4 itu banyak penggunanya Oke. di Jawa. Existing. Maksudnya Existing. bukan pengguna yang unlicensed License. warnet sih, tapi pengguna existing yang license yang itu warisan zaman dulu. Izin. Berizin. Oke, berizin. Berizin. Untuk apa bisnisnya? Ya macam telekomunikasi kan. Oh, telekomunikasi, bukan Ya. warnet. Bukan. Bukan Nah, warnet. Oke. Jadi Oke. teman-teman di Jawa ini memang boleh dibilang umpet-umpetan gitu. Ya. Ya salah satu contohnya tadi Indosat. Iya. Indosat itu punya beberapa lisensi frekuensi Hmm. gitu. Salah satunya di 3,3 GHz. Ya. Itu yang akhirnya mereka banyak gunakan. Tapi sebelumnya mereka juga punya di 2,4. Nah, Oh. kalau di luar Jawa, contohnya ya kalau kasusnya saya kan di Makassar. Nah, Internux itu kan memang dimulai warnet. Mm-mm. Warnet, terus kita pikir, teman-teman berpikir, kok tanggung amat gitu, cuman buka warnet aja. Mm. Kita naik aja ISP yuk. Gitu. Oke. Gara-gara itulah akhirnya kita gabung ABGI waktu itu kan. Nah, oke. Akhirnya Asosiasi ABGI, Jasa Asosiasi, Internet ya. Indonesia. Jadi anggota ABGI, ngurus license ISP, Mm-mm. dapat. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menyebarkan akses Ya, ini. legal nggak gitu? Bukan urusan masalah legalnya. Itu belum situ. Akhirnya kita pelajari bahwa cara yang paling cepat dan murah adalah menggunakan wireless. Ah, oke. Oke. Jadi saya waktu itu sama teman-teman, ya udahlah kita pergi nyari lah teknologi wireless apa, nyobain ke sana, pergi ke Bandung, ke Jakarta, ketemu teman-teman itu. Kita putuskan kita pakai 2,4. Oke. Karena waktu itu alat 2,4 GHz ya. Ya. Oke. hitungannya alat itu Frekuensinya. cukup murah ya. Walaupun Ya frekuensi WiFi yang kita pakai ini sekarang. Oh, itu ya. Iya. Baru nggak. 2,4 ya. 2,4 itu frekuensi Iya. WiFi. Itu dulu nggak boleh, haram itu dulu. Garam. Nah, kemudian ketika kita sudah ada alat, coba, oh ya bisa. Kita pergi dong ke waktu itu di Makassar adanya Balmon sih ya. Oke. Kita tanya, Oh, boleh monitoring. Balmonnya kita tanya, Pak ini saya mau mengoperasikan 2,4, bagaimana nih, boleh nggak? Kata Balmonnya, kurang lebih beginilah. Ya kalaupun tidak boleh saya juga tidak bisa tahu katanya karena alat saya cuma sampai 1,8. Oh gitu. Dia sendiri belum 2,4. Belum. Banyak di Oke. sebagian besar Balmon pada waktu itu nggak punya alat untuk. Jadi Jadi oke. ketika mereka pada waktu itu sweeping itu banyak pakai peralatan punyanya operator seluler. Oh, Jadi- oke. Ya. terus gimana nih? Ternyata setelah kami pelajari, memang kosong 2,4 itu di Makassar, nggak ada yang pakai. Oke. Sehingga kita bisa nyambungin dari kantor kita di Jalan Arif Rate ke kampus, dekat kampus Unhas, bukan kampus Unhas, dekat kampus Unhas. Itu kira-kira jaraknya 10 kilo. Jauh. Tembus ya berarti. Tembus. Nggak ada gunung, nggak ada pohon. Saking kosongnya. Nggak ada gedung tinggi. Nggak ada interferensi. Jadi memang speednya cuma Ya, segitulah. 1 Mbps. Sosok. Oke. Maksimal. Maksimal masih gitu. Cuman 1 Mbps. Tapi 1 Mbps itu sudah prestasi karena kebanyakan mereka itu cuman pakai 64 Kbps. Iya. Sabar-sabar ya. 500 sudah Nah, mewah tuh, Dan 500 itu sudah mewah. simetrik. Dan Simetrik sebenarnya Jadi, Satu banding satu. 1 megabit transmit, 1 megabit receive. 1:1. 1:1. itu banding 1. Jadi totalnya sebenarnya 2 megabit. 2 Dua. megabit. 2 Mbps itu sebenarnya kebagi 2. Oke. 1 Mbps pergi, 1 Pergi, Mbps pulang. balik. Oke. Nah, perjalanannya adalah karena kita sudah tahu batasan teknologinya dan kita bersiap jika suatu waktu ada pemain lain, maka kami mendirikan semacam BTS. Oke. Bukan BTS juga sih, karena
kalau ada kebetulan teman rumah punya warnet Mm-mm. berlangganan, sekalian kita pasangin. Boleh ya, saya Oh, numpang. numpang. Nanti Nggak ada sewanya dong, ya dong. numpang untuk BTS, Hmm. pasang antena 1. Hmm. Ya kalau ada biaya listrik hitung aja. Nanti kita potong dari Oke. mana lah gitu ya. Iya. Ada diskon, ada Biasanya apa. terus kemudian rumah itu digratisin. Digratisin, kompensasi dong. Kalau Lu rumah pakai tanah gue. kalau rumah Iya. digratisin. Jadi model-modelnya gitu. Iya, iya, iya. Lebih jadi memang Tapi tiangnya lo yang modalin dong. ya, kita Iya. Install bajak Karena seringnya. kalau yang kelasnya ISP, Hmm. ini nanti kita akan cerita yang satunya lagi yang kelas warnet. Kalau yang ini yang pelanggaran hukum yang berikutnya. Jadi, kalau yang kelasnya ISP memang begitu, butuh tower. Itu tower, iya, iya. Harus ada minimum ketinggian karena dia mau Betul, dia kan mau distribusi ke rumah-rumah. Iya, sih. gitu. Hmm. Nah, yang cilaka yang di lokal itu warnet. Warnet. Misalkan warnet nyampe, Iya. dia pakai akses wireless. Oke, Iya ditembak kan? nih dari ISP nih Dari ke ISP warnetnya. ke Empik. warnetnya Empik. Oke. Terus kemudian tetangga-tetangganya, bro, gua numpang internet tempat lu dong. Nah, Tarik kabel. Kalau yang bisa tarik kabel, tarik kabel. Tapi kalau yang rada jauhan, pakai wireless lagi. pakai warnet tembak lagi Tembak keluar. Tembak Iya, lagi. iya. Itulah cikal bakal yang namanya RT RT RW net. pelanggaran hukum lagi Iya, iya. karena warnetnya berubah jadi mini ISP. ISP legal. Itu Ilegal. ISP ilegal. Iya. Tapi karena dulu goalnya kan kita sharing aja nih sama Itu yang tetangga. pakai wajan, pakai Iya. panci itu. Iya. Bener Kalau pakai gua dulu serius, kalau gua dulu pakai kaleng susu anak gua. beneran nangkep tuh. Iya, kaleng susu itu dipasang gua jadiin antena. Receiver gitu. Iya, gua modifikasi Hah? ya, jadi kaleng susu bekas susunya Iya. anak itu. Gua lobangin, gua modifikasi jadi antena wireless dan itu lumayan untuk akses di rumah-rumah. Iya. Itu bisa jarak Iya. sampai 2 kilo. Iya. Lu cari fotonya tuh. Kalau ada fotonya kita tayang di situ. Wah, ada Kaleng ada susu. serius. Enggak, gini. Serius. Dan itu gua jual pada waktu itu. Keren. Serius. Gini, Gua gini. jual. nggak ada bedanya antara antena yang khusus itu Iya. dengan antena-antena kaleng-kaleng itu. Eh. Bedanya cuma satu, yang ini dihitung benar, Eh. yang ini mudah-mudahan benar. Maksudnya gimana bener-bener? Ya, hitungan itunya. Nggak Hitungan dihitung, rumusnya. Oh. nggak dihitung. Nah, Dihitung juga Eh. dihitung juga supaya apa efektif. Oke. Iya. Tapi nggak seakurat yang nggak seakurat bikinan yang pabrik. bikinan itu. Oh iya. Kalau iya. dibikin Iyalah, pabrik kan kaleng dites susu. sama segala macam. Iya. Kan ada lucu. Ini yang Gen Z nggak kebayang nih. Kaleng susu bisa jadi. Jadi juga nggak tahu kali Kenapa? kena mancing. Karena kan begini. Transmisi microwave itu paling besar berapa watt sih? 0,1 watt. Kecil. Kecil banget. Oh gitu. Kalau 1 watt itu udah gede banget loh. Sementara lu pakai main radio Komunikasi. komunikasi Iya. orari gitu ya. Kalau lu main di HF itu powernya paling 2 watt. 5 watt itu paling gede. Oke. Udah gede. Itu saja antenanya lu nggak perlu di matching. Gitu. Nggak perlu di matching, nggak perlu di kalibrate gitu. Nggak perlu dikalibrate. Kenapa? Apa aja nangkep gitu. Pokoknya lu ukur ini kayaknya sudah sesuai dengan ini Pakai misalkan mili. antena setengah lambda gitu ya. Iya, Ya ini kayaknya ukurannya udah pas sekian mili. Ininya drivernya gitu ya. Ya udahlah. Lu nggak perlu di matching. Wih gila pakai feeling nangkep gitu. Kenapa? Karena Kenapa? powernya Karena powernya kecil. Karena powernya kecil nggak bakalan fit ke Oke. apa namanya power ampli lu sehingga power amplinya jebol gitu kan. Oke. Kalau nggak matching antena itu kan itu jebol. Beda dengan yang apa namanya yang radio-radio yang sekarang kan powernya gede 10 watt ya sampai itu betul-betul harus di matching, kalau enggak power ampli radionya Jebol. rusak jebol. Oh Gitu. gitu. Oke. Lalu main di microwave itu cuma 0,1 watt gitu. Lu nggak usah di matching juga itu wah ini antena yang di sini emangnya di matching. Enggak lah. Gimana matchingnya? Iya. Udah Pokoknya mikro dia gitu. bar gitu aja. Iya, pokoknya aman gitu. Nah balik lagi ke Yang nggak aman apa? Interferensi. oh iya itu nanti topik kita topik setelah ini. Iya. Ada masanya memang akhirnya
karena penggunaan 2,4 ini Terlalu masif. tidak tadinya diharapkan self regulation. Tapi karena knowledge, pengetahuan teman-teman ini tentang bagaimana meregulate 2,4 ini, regulate teknisnya ya. Iya. Ini tidak sama, tidak merata dan memang akhirnya Kalah dengan kepentingan. kalah dengan kepentingan uang. Akhirnya kuat-kuatan ini Power. kuat-kuatan power yang terjadi adalah akhirnya semuanya mati. Ya, karena kalau di teknologi wireless itu Main tabrak-tabrakin. CSMA-CD namanya. Collision Sense Multiple Access. Collision CSMA-CA. Bukan CD. Iya, Jadi CA. bukan collision CSMA-CA. detect tapi Oke. collision avoidance namanya. Collision tabrakan. Jadi kalau dia mendetek ada interferensi, dua-duanya nggak transmit. Oh gitu. Iya. Nggak ada yang ngalahin satu, enggak. Enggak. Oh gitu. Oke. Jadi makin gede power lu, Heeh. yang lain nggak bisa transmit, lu juga akhirnya nggak transmit. Oh sama-sama kalah dong. Ya itulah yang disebut knowledge. Jadi Knowledge. pengetahuan tentang bagaimana RF ini regulasi teknisnya Ya. bagaimana, logik berjalannya gimana. Ya, pengetahuan ini sebenarnya sudah sering diberikan oleh teman-teman ya, banyak lah. Tapi nggak didengerin. Tapi nggak didengerin. Jadi semuanya hanya bermain di pikirannya masing-masing. Sehingga ada masanya di mana akhirnya memang blank semua. Beda dengan kabel Ethernet Gitu. itu. Kalau kabel Ethernet itu kan dedicated pada prinsipnya. Iya. Jadi dia nggak sharing. Makanya dia CSMA-CD namanya, collision detect dia. Gitu. Jadi kalau dia detect ada collision, dia akan clear networknya supaya yang mendetek awal ini dia bisa lewat dulu. Menang ya. Ya, Oke. gitu. Jadi di teknologi hub itu Oke. dulu kayak gitu. Nah, ketika sudah teknologi switch itu masing-masing dedicated, masing-masing dikasih jalur sendiri. Jadi nggak pernah akan tabrakan. Oke. Beda dengan wireless. Kalau wireless itu intinya mau 1 orang, mau 10 orang, mau 1000 orang semuanya berada di medium yang sama, berada di channel yang sama, berada di kabel yang sama gitu. Kalau ini Iya. kabel. Iya. Jadi makainya harus sopan. Lewatnya harus sopan. Gua mau lewat ya, gitu. Oke, gua Maksud tunjukin. sopan gimana nih? Hah? Maksudnya sopan gimana maksudnya? Sinyal itu Sebelum lewat dia lapor dulu sama yang lain. Boleh nggak gua lewat gitu. Oh gitu ya? Iya, nah itu namanya collision avoidance. Collision avoidance. Ya. Karena kalau barengan mati semua. Kalau ada Mekanisme kontrolnya kalau ada yang nggak mau ngalah, ini oleh network itu otomatis di off semua. oleh network secara otomatis. Iya, gitu. Di chipnya itu ngatur protokolnya itu. Logiknya. Logik protokolnya itu kalau ada sinyal yang lewat, dia akan hold. Tabrakan. Oke. Ya. Jadi akhirnya memang yang terjadi kemudian adalah pergeseran teknologi. Warnet Ya. secara natural mencoba mencari teknologi lain. Udah ditinggalin lah itu radio-radio Ya, itu. perlahan. Jadi meninggalkan teknologi radio ini memang tidak langsung. Ya. Tapi karena terjadi pergesekan di lapangan. Pergesekan ini artinya akhirnya nggak ada yang jalan. Iya. Saya lupa sih ke sekitar 2006-2007 kalau nggak salah ya. Akhirnya munculnya teknologi lain, ada ADSL, fiber optik yang murah ya. Makin Iya. murah. Yang makin murah, Yang FTTH. sehingga secara natural warnet ini akhirnya akan bergeser. Convert lagi ke Bergeser baru. teknologi koneksi Bergeser. yang lebih Oke. Nggak ada lagi tuh warnet yang pakai baik. wireless lagi. Wireless perlahan-lahan akhirnya memang Hanya yang di tempat-tempat terpencil aja iya, sekarang masih. perlahan-lahan akhirnya dia Oke. Karena hilang dengan sendirinya. teknologinya sebenarnya hadirnya itu lebih cepat setelah ada teknologi broadband yang di handphone ya, yang itu juga menjadi killer warnet gitu ya, yang mengakibatkan warnet berhenti itu kan karena sekarang internetnya ada di setiap tangan, ya di setiap Ya, orang pembunuh. itu yang Iya, membunuh betul. warnet itu. Yang membunuh warnet itu Itu adalah teknologi BlackBerry. seluler, namanya BlackBerry. BlackBerry namanya. BlackBerry yang ngebunuh warnet. Iya. Ya. Ya. Kalau mau Karena dibilang internet di Indonesia ya konteksnya, internet massal yang digunakan oleh setiap orang itu adalah BlackBerry. iya, pertama Gitu. Sebenarnya itu kali ada ya Karena sebuah Ada. kebutuhannya ada. di BlackBerry. Iya. YM bisa. Iya. Chatting. Apa aja pokoknya, chatting. internet pokoknya. Pokoknya internet. Ya. Ya, jadi email. sebenarnya BlackBerry Di handphone yang lain itu yang bisa
relatif kayak begitu itu cuman iPhone, cuman mahal. Jadi Gitu. sebenarnya Android begini. belum ada loh pada itu. Belum ada. Belum ada. Jadi gini, kenapa BlackBerry sukses di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan usernya internet memang chatting. Setting. Jadi begitu ketemu dengan sebuah perangkat BBM. yang sangat cocok digunakan untuk chatting, mengakomodir kebiasaan Ini dia Oh, nih. langsung orang masuk. Indonesia itu pada dasarnya orang Suka ngobrol. suka ngobrol. Jadi Iya. chattery orang Indonesia Oke, itu. chattery, oke. Jadi Nice term chattery. masuk banget. Masuk. Jadi Mulai dari zaman Langsung. mak yang nyari kutu. Suka ngechat kan, rumpi. Rumpi. Ya, rumpi. Jadi Gitu. memang jadi saya melihatnya tuh begini. Saya tutup warnet itu 2006. Salah satu alasan saya menutup warnet karena ya saya melihat BlackBerry itu. Ya. Ada dua yang saya lihat. Satu Palm OS Iya, Palm udah mulai lahir ya. ya. Palm OS. Palm duluan. Saya juga pengguna Palm Oke. Pam Ya. duluan. Palm OS. Kemudian satu waktu saya ke Jakarta, saya ngeliat teman-teman pakai BlackBerry, saya lihat ini mah habis nih warnet nih. Nah, udah itu yang di dalam pikiran saya tuh udah Iya. habis lah udah kita. Jadi 2006 saya tutup warnetnya, saya jual. Kalau warnet itu berarti berumur masih agak panjang ya. Iya. Sampai tahun 2010-an masih ada. Masih ada. Karena Kalau warnet gua 2007. warnet gua akhirnya kembali ke habitat semula sebagai Rental. rental komputer. Rental. Oh. Jadi 2006 Tapi itu warnetnya N kan? Ya tetap ada, internetnya tetap ada. Internet tetap ada. Gue jadi game center akhirnya. 2006 itu memang jadi kalau Internux itu ya di awal 2000 kan, 2001 berdiri Iya. warnet jadi ISP, berjalan sempat menguasai pasar di Makassar. Iya. Semua travel langganan sama kita, warnet apa segala macam. Iya. Kemudian 2005 kita dihantam kalau nggak salah Telkom Speedy. Karena ADSL. ADSL masuk, masuk. jual harga murah. Ya. Yang anehnya dia langsung menyasar warnet. Menyasar warnet, bukan rumah tangga ya. Bukan Menyasar warnet. menyasar warnet. Oke. Saya udah waktu itu kita hitung sih. Iya betul. Apa kita pindah FO ya? Fiber optic kan. Iya. Kita hitung nggak Masih dapat. mahal. Nggak dapat. FO itu nggak dapat. Koneksi Jadi- masih mahal ya. Hmm. Dan 2006 ada yang nawar license-nya. 2006 ada yang nawar license Oke. ISP. Mau beli gitu. Mau akuisisi. Mau beli, iya mau akuisisi. Mau beli license-nya. Oke. Itu ada cerita lain apa? Ya intinya license itu akhirnya dijual ke perusahaan tersebut, perusahaan besar. Dan dia menjadi apa yang kita kenal sebagai Bolt, Oh, itu Sinarmas berarti belum? Lipo Lipo. Group. Iya, Lipo. Ya Bolt. Ya, Bolt. itu Iya, Bolt. Jadi kalau lihat Bolt Oke. di belakangnya itu Iya. namanya PT Internux kan. Gue nggak tahu. Iya. Bolt sorry. itu brandnya. Bolt itu brandnya. Ya. I PT-nya see. Internux. PT-nya Internux. Oke. Interrupsnya Interrupsnya Inwin itu. Iya. Yang kemudian Wow. akhirnya pilot. Ya, disrupsi lagi. Ya, Disrupsi lagi. enggak ya. Jadi problemnya pada waktu itu sebenarnya yang menjadi killer itu adalah teknologi 3G ya, teknologi broadband 3G, dan di sisi usernya itu yang menjadi killer adalah BlackBerry. Dan itu mengubah lanskap internet kita. Nah, kayak Bolt itu kan menyasar rumahan. Iya. Gitu. Jadi bukan menyasar Bisnis. kalau BlackBerry itu kan menangnya karena dengan mobile kan. Heeh. Jadi melekat di orang, Iya, user iya, ya. iya. Setiap orang yang punya BlackBerry dia bisa ke internet dari genggamannya. Hmm. Sementara kalau Bolt itu kan menyasar yang rumahan. Iya. Gitu. Pada waktu Kantor. ya kantor, rumahan gitu. Kan Rumahan sih. masih Lebih kepada target market Hmm. ISP secara tradisional. Oke. Yang Low cost. itu ya, dan itu sebenarnya dia adalah menjadi alternatif dari ADSL gitu. Iya. Yang pada waktu itu masih belum, demand-nya itu belum gede. Ya, oke. Demand-nya waktu itu belum gede. Nah, yang menjadi game changer adalah setelah tahun 2010-an itu muncul teknologi yang namanya teknologi streaming.
Itulah yang merubah lanskap. Kalau ini kan yang internet personal yang di mobile itu karena BlackBerry killernya. Nah, kalau yang di era 2010-an itu pertama ada media sosial, yang kedua media sosialnya yang lebih killer lagi itu adalah layanan streaming. YouTube. Nah, YouTube dan kawan-kawan lah ya. Layanan streaming inilah yang merevolusi lanskap layanan internet, berubah menjadi dari yang personal menjadi yang rumahan broadband. Oke. Nih, Gitu. teman-teman. Nah, itu nggak bisa disupport selain fiber optik. Itu sekaligus mengakhiri era ADSL. Ini kita udah mau sampai ke sesi acara. Nah, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi kita diskusinya adalah, emang warnet itu masih butuh? Emang ada? Masih ada warnet? Kalau pertanyaannya masih ada atau enggak? Masih ada. Masih ada. Warnet masih ada. Masih ada. Gitu. Gua terakhir ke Medan masih ada warnet. Saya nggak pernah lihat. Ada ya? Nah, sekarang menurut teman-teman, future-nya warnet tuh kayak apa? Kalau saya sih yakin di tempat-tempat tertentu, situasi tertentu, warnet itu masih dibutuhkan. Ya, kita jangan menganggap bahwa semua situasi itu seperti di katakanlah di Jawa. Karena terbukti waktu itu persoalan di Jawa dan persoalan kami di Sulawesi kan beda. Sehingga pendekatan solusinya juga berbeda. Nah, saya yakin sih kalau warnet sebenarnya ya tetap ada tempat-tempat tertentu yang kan kaitannya dengan market kan, target market kan. Iya, ada user tapi yang butuh mungkin warnet. apakah dia bisa semarak dulu ya bisnisnya gitu, semarak banyak peminat pemain, nggak akan lagi kalau saya bilang nggak akan lagi seperti itu. Teknologi itu memang dia akan maju terus. Bisnisnya juga ya karena dia bisnis di ujung ya di ujung ya. Di ujung itu waduh cepet. Warnet sekarang BlackBerry jadi wartel, warnet, BlackBerry, WhatsApp, ganti Android, iPhone, kita nggak tahu lagi nih berikutnya. Ya oke lah, sekarang masih iPhone dan Android. Nggak ada jaminan bahwa itu juga iPhone dan Android akan 5 tahun ke depan ya bisa aja mungkin terdistrupsi. Teknologi yang lebih cocok untuk berikutnya. Kalau Pik, menurut future-nya warnet masih ada apa emang udah nggak masuk lagi ya zaman kalau in bisnis sih udah enggak ya. Kalau in bisnis udah enggak. Cuman masuk lah ya. Ya, cuman kalau misalnya memang ada walaupun di daerah juga. Daerah tergantung. Pada akhirnya kan jadi kayak niche market kan. Si warnet itu kan. Jadi market-market yang memang spesifik dibutuhkan beberapa orang lah misalnya gitu. Misalnya daerah tersebut nggak tercover sama BTS gitu kan. Tapi dia bisa gelar jalur kabel misalnya. Otomatis bisa tumbuh situ warnet. Bisa ya. Iya. Om Didin? Ya kalau yang gua lihat sekarang di beberapa daerah itu warnet itu masih ada. Jadi dan mereka tetap berevolusi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat localized gitulah. Gitu. Jadi nggak bisa kita generalisir. Kalau dulu zaman Awari gitu kan semua bisa digeneralisir tuh se-Indonesia warnet itu tipologinya kayak gitu. Nah ini sekarang itu enggak, setiap daerah bisa beda-beda. Seperti beberapa tempat aku ketemu warnet itu fungsinya ya lebih kayak warnetku dulu. Jadi seperti rental komputer gitu. Rental komputer tapi ada internet. Ya, rental komputer tapi plus internet. Ya, jadi atau nggak mungkin kafe tapi ada internet. Kan sekarang mahasiswa ngerjain tugas, skripsi apa segala macam sambil akses internet kan. Iya. Nah, mau pakai ChatGPT kayak apa gitu kan. Nah, tetap butuh internet. Kalau dulu kan nggak, dulu opsional. Dulu itu alternatif. Gitu. Orang mau nggarap tugas dan kadang-kadang butuh internet baru dinyalain internetnya gitu. Nah, kalau sekarang itu embedded kayak gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, warnetnya berubah menjadi aplikasi tertentu kayak tadi Business center lah. Business center jadinya. niche market gitu ya. Atau bertahan dengan yang konsep game center itu masih ada juga yang kayak begitu. Dan di Malang masih ada beberapa warnet gede gitu yang fungsinya adalah fungsi game center. Di Malang masih ada? Masih ada. Tapi game center kalau juga nggak banyak. Kalau dilihat dari kebutuhannya sebenarnya game center itu kan dulu ketika gua
berpindah ke game center tuh, jadi kan di Depok selesai tuh, Hmm. pindah gue ke Bandung kan. Nah Hmm. di Bandung gue fix buka game center. Hmm. Nah pemasukan game center itu sebenarnya bukan dari user, Hmm. dari event. Ah. Oh, dari event ya? Iya, tiap minggu bikin event. Oh. Itu yang gede. Walaupun tetap ada yang main ya, tiap hari tetap ada, tapi pemasukan terbesarnya adalah itu adalah dari event. Oke, Ya oke. kurang lebih kayak Event itu kan otomatis penjualan makanannya naik, Iya, uang iya. naik Ya, gitu. Oke. Oke. Pak Win, silakan ya kalau penutup eh, dan pemirsa. ya kepada sobat-sobat kompor sekalian, ya edisi hari ini memang kita berbicara khusus warnet, tapi ada selingannya ya, yang lain, teknologi yang lain. lagi. Mungkin nanti kita akan membahas mengenai asosiasi warnetnya juga, karena kita semua juga pelakunya, bersama ada beberapa sahabat kita yang lain, ya. Udah janjian. Udah janjian nih, pelaku sejarah di asosiasi warnet, Sepak terjangnya nih. sepak terjangnya. Kenapa? Namanya gerombolan si berat. Berdasarkan bobot. Kemudian kita Karena dulu kita semuanya pelanggar hukum semua. nah, Kan kalau di zona bebek pelanggar hukum tuh seberat kan. Ya, yang nomornya ganti-ganti ya. kemudian kita akan ceritakan juga bagaimana para pengusaha warnet yang bergabung di asosiasi warnet ini Iya. mengubah, Hmm. bukan mengubah, mempengaruhi perjalanan internet di Indonesia. Iya. Ya. Dan- Menarik. Dan sampai mereka sekarang ya. Kenapa? Nah, abis itu mungkin kita disumpah-sumpahin sih. Ya kan itu masih bisa datang-datangin tuh. Ya teman-teman kita yang dulu kan. Tapi yang ini tadi aja udah kebongkar. Kita punya dosa apa aja tadi? Ya. Mulai dari terorisme. Masa lalu itu. Ya masalahnya lu dulu kalau ngirim barang kardingan itu ke alamatnya di warnet. Iya. Ini barang Jadi- siapa ini? Jadi memang untuk seumur kita mungkin masih ingat, tapi teman-teman yang generasinya di bawah kita, mungkin dia udah terima internet seperti sekarang ya. Iya. Padahal ada Udah enak internet, banget itu. ada internet Yang penuh perjuangan. yang penuh perjuangan, Iya. di mana Pejuang sinyal. pertarungan antara mereka yang ingin internet yang baik, Iya. antara internet yang bebas. Betul. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan Edisi yang kita berikutnya. berikutnya ya. Oke. Baik teman-teman, kita akhiri obrolan. Wah, ini obrolan sore ya. Obrolan sore hari ini bersama sobat-sobat kompor dari channel Bobby Andara dan Empik ID. Saya Irwin mengucapkan salam kompor. Salam kompor. Kompor. Salam kompor.